Hal pertama yang kulakukan setelah reinkarnasi adalah berlari ke pohon kuno dan menelan seluruh batang pohon yang mengandung pengusir serangga. Bahkan ketika pengusir serangga itu meledak di mulutku. Aku menahannya dengan jijik dan menelannya. Aku tahu serangga itu masih hidup. Aku tahu bahwa dalam 10 menit, dunia akan memasuki era jenis. Saat era jenis tiba, ada jenis tertinggi yang tiba di bumi lebih awal. Jenis tertinggi ini menempati tubuh seekor ulat hijau. Pada akhirnya, ia berevolusi menjadi tangan raksasa yang menakutkan sepanjang 10.000 zang. Setiap gerakan tubuhnya dapat mengubah kota menjadi reruntuhan. Aku terlahir kembali untuk mencari jenis tertinggi ini terlebih dahulu. Aku ingin bergabung dengannya. Hanya dengan cara ini aku bisa bertahan hidup di era jenis. Aku mencarinya dengan hati-hati. Segera aku menemukan jenis tertinggi di bawah sehelai daun. Jenis tertinggi itu hanya seukuran kuku, memancarkan cahaya perak ungu dan tidak bergerak seperti benda mati. Tapi aku tahu bahwa jenis bukanlah benda mati, melainkan kehidupan yang istimewa. Aku gemetar dengan kegembiraan saat melihat jenis tertinggi. Meskipun jenis tertinggi tidak dapat mengendalikan kekuatan super atau mendominasi sebagai puncak jenis seperti jenis lain setelah bergabung, alasan mengapa jenis tertinggi disebut tertinggi adalah karena ia memiliki kemampuan untuk melahap jenis lain dan menjarah kemampuan jenis lain. Aku tidak ragu lagi. Aku mengambil jenis tertinggi dan menekannya di posisi jantung. Saat berikutnya, jenis tertinggi itu seolah hidup kembali dan melesat di dalam tubuh mengikuti pembuluh darah. Dimanapun jenis tertinggi lewat, benjolan besar muncul di permukaan tubuhku, dan darah meluap dari permukaan tubuhku. Rasa sakit yang hebat membuatku hampir pingsan. Aku harus menahannya. Jika aku pingsan, jenis tertinggi akan mengambil alih dominasi. Aku menggertakkan gigi dan bertahan. Pada saat yang sama, aku juga mengerti bahwa rasa sakit saat ini hanyalah yang paling ringan. Bagaimana mungkin semudah itu untuk bergabung dengan jenis tertinggi dan mengambil alih dominasi? Sesaat kemudian, bel kelas berbunyi. Satu demi satu sosok keluar dari kelas. Jeritanku dengan cepat menarik perhatian orang. Beberapa orang hanya penasaran. Yang lain segera memberitahu guru. Tak lama kemudian, kecepatan jenis tertinggi melambat dan berhenti di posisi jantung, seolah hendak memasuki kedalaman pikiran. Sekaranglah saatnya. Aku secepat mungkin mengambil batu dan menghantamkannya ke tangan kiriku. Suara 5 jariku patah terdengar, dan darah mengalir. Aku meraung dan berkeringat dingin. Para siswa di sekitarnya tercengang. Melukai diri sendiri? Tekanan ujian masuk perguruan tinggi begitu besar? Adegan berikutnya membuat mereka semakin terkejut. Setelah menghantam sekali, aku tidak berhenti, melainkan terus menghantamnya lebih dari 10 kali. Tangan kiriku sudah berlumuran darah dan daging, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Dasar serangga, apa yang akan kau lakukan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari benakku. Itu adalah jenis tertinggi. Akhirnya ada respons. Aku ingin kau bergabung denganku dan menjadikan aku sebagai pemimpin. Kau hanyalah serangga. Bagaimana mungkin kau ingin mengambil alih dominasi? Jenis tertinggi tentu saja tidak akan setuju. Saat berikutnya, ia melewati darah. Dan pindah ke tangan kiriku yang berlumuran darah dan daging. Segera, energi aneh terpancar, dan orang-orang yang menonton juga melihat. Pemandangan yang tidak dapat mereka percayai karena tangan kiriku pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku tanpa ekspresi dan membalas dengan kejam di dalam hatiku. Aku mengangkat batu dengan tangan kiriku dan hendak menghantamkannya ke tangan kananku. Tetapi saat berikutnya tangan kiriku seolah membeku. Seberapa keras pun aku mencoba, aku tidak bisa mendarat. Sepertinya ada kekuatan maha dahsyat yang mengendalikan tangan kiriku. Sialan, tubuhmu ini memang ditakdirkan untuk menjadi milikku. Suara semacam suara agung terngiang lagi di benakku. Benarkah? Dalam hati, aku dengan kasar mengangkat lengan kananku. Mengangkatnya dan membantingnya ke tanah dengan sekuat tenaga. Suara tulang dan paru-paru retak terdengar lagi. Orang-orang yang menonton hanya merasa dia menyiksa diri sendiri. Tidak mengerti mengapa dia menyakiti diri sendiri. Dengan sekuat tenaga, lagi dan lagi, lengan kanan menghantam tanah. Tak lama kemudian, tangan kanannya juga berlumuran darah. Sialan, suara orang itu menjadi geram. Menuju telapak tangan kanan. Teman sekelas, apa yang kamu inginkan? Mengapa menyakiti diri sendiri? Seorang guru muncul dan langsung berbicara. Tidak lama kemudian, puluhan guru datang bersamaan. Di antara mereka ada wali kelasku, Zhao Hongyan. Bahkan meraung. Juga sangat takut. Takut karena kata-katanya di kelas. Menyebabkan perilaku yang berlebihan. Jika benar demikian, dia akan tamat. Aku mengabaikannya dan guru-guru lainnya. Karena entitas tertinggi telah mencapai lengan kanan, merebut kendali atasnya. Detik berikutnya, sebuah tangan kanan yang berlumuran darah muncul. Pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Puluhan guru yang datang kemudian tercengang. Apa yang terjadi ini? Keparat sialan. Kau ingin memaksaku untuk mengakuimu sebagai tuan? Itu hanya angan-angan. Sosok itu mengejek. Tenang saja, kau pasti bisa. Selanjutnya, ini akan menjadi tontonan bagi para pejabat. Dengan tatapan tidak percaya, aku mengangkat tanganku.
Mengangkat jari telunjuk dan jari tengah, menyatukannya dan menekuknya. Apa yang akan dia lakukan? Teman sekelas, tenang. Tenanglah. Jangan sakiti dirimu sendiri. Guru salah. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Zhao Hongyan belum selesai berbicara ketika dia meraung ketakutan. Karena kedua jariku telah masuk ke mata kiriku. Rasa sakit yang luar biasa membuatku gemetar di sekujur tubuh. Tetapi aku tetap bersikeras. Tidak hanya itu, tangan kiri bahkan meledak dengan kekuatan. Hanya mendengar suara, plop. Bola mata kiri, ternyata dipaksa keluar olehku. Kerumunan orang yang menonton ketakutan dan bingung. Banyak orang yang mundur karena ketakutan. Pernah melihat orang menyakiti diri sendiri, tetapi belum pernah melihat orang menyakiti diri sendiri sampai sejauh ini. Sialan keparat. Di benakku, sesuatu yang maha kuasa mengejek. Aku sangat marah. Kau akan setuju. Wajahnya berlumuran darah, menunjukkan senyum mengerikan. Adapun Zhao Hongyan, dia sudah ketakutan dan terduduk di tanah. Apapun alasannya, sebagai wali kelas, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kejadian ini. Dia harus memikul tanggung jawab ini. Aku sekarang terlalu malas untuk mempedulikan kepala sekolah. Aku juga tidak menghiraukan raungan kekuatan tertinggi di benakku. Aku hanya tersenyum tenang. Meletakkan bola mata di tanganku ke dalam mulut, mengunyahnya kuat-kuat, lalu menelannya. Hanya dengan begitu aku bisa menghabiskan kekuatan tingkat tertinggi. Memaksa mereka untuk mengakuiku sebagai tuan. Keparat, ingin aku mengakuimu sebagai tuan? Itu hanya angan-angan. Raungan Zizun Yizhong bersamaan dengan itu tiba di mata kiri saya melalui pembuluh darah, memancarkan kekuatan aneh yang meregenerasi bola mata yang telah ditelan. Beberapa kali berikutnya saya mencungkil kedua mata saya. Dan menelannya ke dalam perut saya, lalu mengambil beberapa pisau dan menusukkannya ke dada, merobek paksa perut saya. Memaksa Zizun Yizhong untuk menghabiskan kekuatannya memulihkan luka. Saat ini, Zizun Yizhong sudah menyesalinya. Jika tahu begini, lebih baik dari awal menduduki tubuh ini, paling-paling tangan kiri cacat, tidak sampai seperti sekarang, setiap kali. Luka fatal harus dipulihkan. Sementara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu benar-benar tercengang, dan juga sangat meragukan mengapa. Mengapa dia berkali-kali melukai dirinya sendiri? Mengapa dia selalu bisa pulih seperti semula? Bahkan bola mata yang telah ditelan ke dalam perut juga bisa pulih. Maukah kau mengakuiku sebagai tuan? Saya kembali mencungkil kedua mata saya, berkomunikasi dengan Zizun Yizhong di dalam pikiran. Tapi yang membalas saya hanyalah raungan marah Zizun Yizhong. Kekuatanmu sekarang seharusnya sudah tidak banyak tersisa, kan? Seringai muncul di wajah saya, lalu saya mengambil 10 bagian tajam dan mengarahkannya ke kepala saya sendiri. Dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke dahi saya. Hanya 2-3 kali, darah menyembur keluar, tulang retak. Saya juga mengambil beberapa pisau dan menusukkannya ke dalam tengkorak melalui rongga mata. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Melihat tindakan menyakiti diri saya sendiri semakin berlebihan, Zizun Yizhong juga semakin marah, karena memang seperti yang saya katakan. Kekuatannya telah terkuras habis, tidak banyak tersisa. Meskipun marah, Zizun Yizhong tetap memancarkan kekuatan untuk memulihkan luka saya. Sedangkan dirinya sendiri, dia memperhatikan bahwa di antara orang-orang yang menonton, ada seorang Xiu Ligong. Xiu Ligong yang diperhatikan oleh saya tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Saya memerintahkannya untuk memberikan pisau kepada saya. Mungkin karena ketakutan, Xiu Ligong benar-benar dengan tangan gemetar. Mengeluarkan sebuah cutter dan melemparkannya. Saya mengambilnya, mendorong keluar mata pisaunya, dan mulai mengiris leher saya. Darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang yang menyaksikan semuanya ketakutan dan gemetar, mundur berulang kali. Saya tidak peduli, kekuatan meledak, memegang cutter dan mengiris bolak-balik. Saya ingin memenggal kepala saya, membiarkan Zizun Yizhong menghabiskan kekuatan terakhirnya. Karena alasan Zizun Yizhong. Meskipun saya merasakan sakit yang ekstrim, saya tidak pingsan, bahkan sebagian besar leher saya sudah teriris. Hama, berhenti, berhenti. Kau ingin mati, tapi aku tidak ingin mati. Ayah, kau ini orang gila. Zizun Yizhong di dalam pikiran mengeluarkan raungan berulang-ulang, sangat marah. Dia tidak menyangka orang ini akan begitu ekstrim, begitu kejam. Tidak hanya raungan Zizun Yizhong di dalam pikiran yang terhenti. Karena kepala saya sudah terpisah dari tubuh, sebuah mayat tanpa kepala juga tergeletak di tanah. Meskipun banyak orang berkumpul di lapangan. Namun suasananya sangat sunyi. Memenggal kepala sendiri, kapan orang pernah melihat adegan seperti ini? Kalian lihat, apa itu? Tepat pada saat ini, seseorang berteriak dengan keras. Kemudian banyak orang memperhatikan. Seutas benang ungu keluar dari bawah kepala saya. Begitu benang ungu itu muncul, ujung lainnya menembus masuk ke leher mayat. Kemudian kepala itu ditarik oleh benang ungu, sedikit demi sedikit mendekat ke mayat. Tidak lama kemudian, keduanya bersentuhan. Luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adegan ini membuat semua orang menunjukkan ketakutan yang mendalam dan mundur lagi. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba membuka mata.
Kekuatanmu habis, kan? Sambil berkata, aku mengangkat lagi. Pisau itu mengarah ke lehernya. Berhenti, kau akan mati. Dalam benakku, sebuah kekuatan tertinggi meraung panik. Jika kau tidak bersedia mengakui aku sebagai tuan, maka mati bersama. Sambil berbicara, pisau cutter sudah menempel di leher. Kau cacing menjijikan. Sial, sial, hentikan, hentikan. Aku mengakuimu sebagai tuan. Pada akhirnya, yang terkuat pun dengan enggan menyetujuinya. Dia sudah mengaktifkan kekuatannya dan kehabisan energi. Jika aku mati, dia juga akan mati. Aku janji, aku bersumpah, dasar serangga menjijikan. Di benaknya terlintas sesuatu yang tertinggi. Memilih yang pertama antara mengakui tuan dan hidup mati. Aku menghentikan gerakan di tanganku. Teman sekelas ini. Kepala sekolah melihatnya dan diam-diam menghela napas lega. Baru saja membuka mulut dan mengucapkan beberapa kata, dia ketakutan dan terus mundur. Karena di antara alis mataku, tiba-tiba muncul sejumlah besar darah perak, padat seperti serangga. Garis ungu ini adalah pancaran dari sesuatu yang tertinggi. Dalam sekejap mata, itu terbentuk di permukaan tubuhku. Sebuah cangkang ungu seperti kepompong. Orang-orang yang menonton tercengang. Tentu saja, dibandingkan dengan aku menelan mata. Memotong kepala sendiri dan bangkit kembali secara aneh, adegan di depan mata tidak ada apa-apanya. Sudah banyak orang yang menyadarinya. Bergegas mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tepat pada saat ini, garis-garis ungu yang padat menyatu ke dalam anggota tubuhku. Dalam sekejap mata, aku muncul di depan mata semua orang. Semua yang terjadi barusan tampaknya hanya ilusi dan tidak pernah terjadi, tetapi darah yang mencolok. Ini membuktikan bahwa tadi bukanlah ilusi. Aku tersenyum. Esensi tertinggi akhirnya menyatu. Setelah berhasil menyatu dengan esensi tertinggi, tubuhku diperkuat hingga mampu membelah batu dan kekuatanku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tuan, saat ini aku memang tidak kuat, tetapi aku bisa menelan jenis lain dan memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas. Terdengar suara Supreme One di benakku. Aku secara alami mengetahui kemampuan Supreme One. Jika tidak, aku tidak akan bersusah payah memaksanya untuk menyatu dengan diriku sendiri. Teman sekelas, kau baik-baik saja? Tuan, aku tidak lagi melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dan tidak berbeda dari orang biasa. Berbicara dengan hati-hati. Aku mengangkat kepala dan menunjukkan senyum. Aku baik-baik saja. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Tuan mendengar ini dan menghela napas lega. Tetapi dia merasakan di depan mata. Senyum orang gila ini memiliki perasaan menyeramkan. Tidak menghiraukan orang lain. Setelah jenis itu datang, sebagian besar manusia yang menjadi badan tempur jenis itu akan mati secara tragis dengan cepat. Mataku menyapu kerumunan, mencari seorang wanita, seorang santa munafik. Segera aku menemukan wanita yang kucari, tepatnya Liu Ruyan, bahan tertawaan. Liu Ruyan merasakan tatapanku. Dia langsung ketakutan, dan dalam sekejap mata, aku sudah berada di depannya. Teman-teman dan guru di sekitarnya semua tanpa sadar mundur. Meskipun penampilanku tidak ada bedanya dengan orang biasa, semua yang baru saja terjadi masih segar dalam ingatan. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Ruyan sangat ketakutan dan tergagap. Aku menatapnya, wajahnya menunjukkan sedikit ejekan. Wanita inilah di kehidupan sebelumnya. Yang bersikeras membuka gerbang, menyebabkan ratusan orang termasuk dirinya sendiri terbunuh oleh monster jenis itu. Alasan dia membuka gerbang besi sangat menggelikan, hanya karena seekor kucing sakura yang mati karena sakit. Detik berikutnya, aku menampar wajah Liu Ruyan. Kekuatan besar itu membuatnya langsung jatuh ke tanah dengan keras. Tulang pipinya sudah hancur. Para penonton yang baru saja merasa lega, kembali mundur. Mereka tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menyerang Liu Ruyan. Liu Ruyan bahkan lebih tidak percaya. Selama ini menjilat dan menyanjung diriku, diperlakukan seperti anjing penjilat. Aku kembali menyerang dengan tinju. Seperti hujan menghujani wajah Liu Ruyan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jeritan berhenti. Membunuh orang. Membunuh orang. Cepat lapor polisi. Dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa iba. Ritual kebangkitan hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan hidup dengan baik di era jenis itu. Adapun Zhao Hongyan, dia sudah benar-benar putus asa. Tutup kepala, jongkok, cepat. Beberapa petugas keamanan muncul, memisahkan Liu Ruyan dan aku. Era jenis itu akan segera datang. Kalian semua tanpa kecuali akan dijadikan badan tempur jenis itu dan mengalami penderitaan. Karena itu, aku akan membunuh kalian. Agar kalian terbebas dari penderitaan. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan kakiku meledak, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menerjang beberapa petugas keamanan itu. Meskipun ada dua petugas keamanan yang tinggi besar, namun menghadapi aku yang sekarang, mereka tetap tidak berdaya. Hanya dalam beberapa detik, beberapa petugas keamanan sudah tergeletak di genangan darah. Tubuhku berlumuran darah seperti iblis. Para penonton melihat dari jauh. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Aku mendongak melihat langit, sudah dekat.
Jenis itu akan segera datang, era milikku akan segera dimulai. Tak lama kemudian, beberapa menit kemudian, suara guntur kecil bergemuruh. Aku mendongak, di langit yang luas tanpa awan. Kilatan petir berwarna darah terlihat jelas, sebuah jenis akan datang, aku terkekeh dan berbicara. Orang-orang lain di lapangan olahraga dikejutkan oleh petir berwarna darah di langit. Ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi terjadi di seluruh dunia. Setelah beberapa tarikan napas, berbagai warna aneh muncul di langit. Kenapa hujan saat matahari sebesar ini? Ya, dan berwarna-warni, ini bukan hujan. Beberapa orang berbicara, senyum di wajahku semakin tebal. Sebuah jenis telah tiba. Dalam beberapa tarikan napas, satu demi satu, jenis jatuh ke tanah, tidak bergerak, tetapi ada juga yang langsung jatuh ke beberapa orang. Langsung masuk ke dalam kulit. Aduh, benda apa ini? Benda apa itu? Ada apa denganmu? Seorang anak laki-laki melihat teman sekelasnya yang wajahnya penuh kesakitan. Sambil mundur dan bertanya. Saat berikutnya pria di depannya, tumbuh dengan liar dan gila. Duri tulang tumbuh di punggungnya, dalam sekejap mata menjadi monster, monster itu meraung dan melompat. Mulut berdarah menggigit anak laki-laki yang berbicara, merobek kepalanya dengan paksa, aku melihat sekeliling dan menemukan di lapangan olahraga. Sudah ada lusinan monster. Tuan, selama kamu membunuhnya, aku bisa menjarah kekuatan mereka untuk memperkuat diri. Jenis terunggul di belakangku muncul, seperti mata satu berwarna ungu. Kalau begitu bunuh, kecepatanku meledak. Bergegas menuju monster jenis terdekat, di sisi lain puluhan meter jauhnya Zhao Hongyan berguling-guling di tanah dengan panik, wajahnya penuh kesakitan. Dia diserang oleh sebuah jenis, sedang menahan rasa sakit yang ekstrim. Tidak lama kemudian rasa sakit itu mereda, Zhao Hongyan tidak lagi berguling. Dia melihat monster satu persatu di lapangan olahraga, penuh dengan sebuah jenis datang. Aku berhasil bergabung dengan sebuah jenis, menjadi seorang esper. Segera dia memperhatikanku, dan saat ini aku sudah membunuh beberapa monster jenis. Jenis terunggul melahap jenis di dalam tubuh monster-monster ini, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tetapi sayangnya ini hanyalah jenis yang paling biasa. Tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Aku mengerti, tindakannya menyakiti diri sendiri sebelumnya adalah untuk bergabung dengan sebuah jenis. Zhao Hongyan melihatku dan bergumam pelan. Pada saat yang sama dia sangat tidak rela, mengapa aku bisa bergabung dengan sebuah jenis lebih awal? Saat ini monster jenis yang mengerikan dan menakutkan meraung dan datang, hendak mencabik-cabik Zhao Hongyan. Berisik sekali. Zhao Hongyan berbicara dengan dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya, api muncul, menelan monster jenis yang meraung. Jeritan terdengar, monster jenis mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Tidak lama kemudian monster jenis itu dibakar sampai mati. Kekuatan yang dibangkitkan Zhao Hongyan dengan menggabungkan sebuah jenis adalah kekuatan api. Selain Zhao Hongyan, ada beberapa orang lagi di lapangan olahraga yang berhasil bergabung dengan sebuah jenis, menjadi seorang esper. Monster, mati. Aku baru saja membunuh seekor monster jenis. Seseorang datang ke arahku, aku melihat orang itu melambaikan telapak tangan kanannya, dan anak panah es melesat datang. Hanya denganmu, ekspresiku dingin, kecepatanku meledak dan dengan mudah menghindarinya, lalu sampai di depan orang ini. Dengan satu pukulan dahsyat di kepala, 5 bunyi retakan terdengar. Orang itu tewas secara misterius dengan darah yang mengalir deras, dan entitas tertinggi melahapnya. Setelah kekuatan tertinggi melancarkan penyerapan dan penjarahan selama bertahun-tahun, aku menguasai panah es, dan puluhan panah es muncul hanya dengan lambaian tanganku. Menembak monster aneh di kejauhan, monster itu tidak bisa menahan serangan sama sekali, tertembus panah es, dan mayatnya jatuh ke tanah. Selain monster dan makhluk asing, ada juga sebagian kecil orang yang belum bergabung dengan mereka, atau tubuh mereka belum dikuasai oleh mereka. Orang-orang ini menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, hanya bisa mengeluarkan raungan putus asa tanpa daya. Aku memiliki kekuatan super, siapa yang berani meremehkanku? Seorang remaja dengan wajah jelek dan tubuh gemuk tertawa ke langit, segera dia memperhatikan seorang gadis dengan dada yang, bajingan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Gadis itu memperhatikan pria gemuk itu, berteriak gembira pada saat yang sama. Berlari ke arahnya. Bagus, sayang sekali yang menunggunya adalah kabut dingin yang dimuntahkan oleh si bajingan. Aku menjilatmu selama 3 tahun dan kamu selalu mengabaikanku. Sekarang aku memiliki kekuatan super. Siapa dirimu? Bajingan itu menatap mayat gadis yang membeku menjadi patung es tanpa berkedip, setelah menyatu dan menjadi manusia super. Kejahatan dan ambisi di dalam hati akan mengembang tanpa batas. Begitulah si bajingan, tetapi pada saat berikutnya, si bajingan hanya merasakan sakit yang hebat. Melihat ke bawah, beberapa panah es menembus tubuhnya. Makhluk agung itu meraung dan menelannya. Haha, menyenangkan. Menyenangkan, Tuan. Teruslah membunuh, teruslah menelan, tidak akan lama lagi kita bisa naik ke tingkat kedua. Sang Maha Tinggi tertawa terbahak-bahak dengan semangat,
Wajahku pun dipenuhi senyum lebar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, Zhao Hongyan tiba-tiba muncul, matanya yang menyala menatap tajam. Guru Zhao. Sudut mulutku melengkung membentuk senyuman. Niat membunuh muncul. Aku ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Zhao Hongyan sebagai manusia super. Mengandalkan kekuatan yang kuat, dia tidak melakukan sedikit kejahatan. Tentu saja, bagaimana Zhao Hongyan bertindak tidak ada hubungannya denganku. Di era ini, yang kuat menindas yang lemah. Alasan aku ingin membunuh Zhao Hongyan adalah karena dia mengendalikan kekuatan api. Mengapa kamu sudah tahu tentang kedatangan suatu entitas dan penggabungannya sebelum waktunya? Apalagi yang kamu ketahui? Aku menatapnya dengan mengejek, aku tahu banyak, mengapa aku harus memberitahumu? Zhao Hongyan bahkan tidak melirikku. Spesies asing teragung muncul di belakangku. Jadi, ini salah satu spesies yang kau gabungkan? Mengapa bisa bermanifestasi? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung menyerang. Panah es ditembakkan, menuju Zhao Hongyan. Zhao Hongyan melambaikan tangan kanannya. Api muncul, membentuk dinding api di depannya, panah es datang, dan segera meleleh menjadi uap air. Kemampuanmu adalah panah es, kemampuanku adalah api, tepat untuk menahanmu, beritahu aku apa yang kamu ketahui. Aku bisa tidak membunuhmu. Dalam pandangan Zhao Hongyan, aku pasti tahu rahasia yang tidak diketahui. Dan rahasia-rahasia ini mungkin sangat penting. Membunuhku? Hanya denganmu? Aku tersenyum mencemooh. Kekuatan di kedua kakiku meledak, seperti bola meriam. Melewati dinding api, aku muncul di depan Zhao Hongyan. Dengan tatapan ngeri di matanya, aku melayangkan tinju. Bang! Zhao Hongyan terbang mundur. Mulutnya penuh darah dan beberapa gigi tanggal. Bagaimana mungkin kau melewati dinding api tanpa terluka? Apinya bisa membakar monster jenis 1 dengan mudah. Mampu melelehkan panah esku menjadi uap air, tapi sekarang ada seseorang yang bisa melewati dinding api tanpa terluka. Segera dia menyadari ada embun beku tipis di sekujur tubuhku. Embun beku ini memancarkan aura dingin. Jelas, aku bisa melewati dinding api karena mengandalkan embun beku. Zhao Hongyan, kau bisa mati. Aku berbicara dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, aku melesat seperti anak panah ke arah Zhao Hongyan. Zhao Hongyan tidak berani ceroboh. Sejumlah besar api merah membara keluar dari seluruh tubuhnya, mencoba menghalangi. Sayangnya, kekuatan pembakaran api ditahan oleh embun beku. Aku tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Tinju-tinjuku menghujani Zhao Hongyan, membuatnya meraung marah tetapi tidak bisa melawan. Apinya menahan panah esku. Tapi bukankah embun bekuku juga menahan apinya? Tak lama kemudian, Zhao Hongyan terbaring tak bergerak di genangan darah. Sesosok makhluk agung membuka mulut lebar dan menelan mayat itu. Menelan jenis 1 di dalam mayat, menjarah kekuatan api jenis 1. Dengan begitu, sekarang aku memiliki 3 kemampuan. Panah es, embun beku, dan api. Tuan, teruslah membunuh. Aku bisa merasakan saat-saat terobosan sudah dekat. Yang Mulia terus menggeliat dan berbicara dengan gembira. Aku mengabaikannya dan berjalan keluar sekolah. Era jenis 1 telah tiba. Untuk bertahan hidup, selain kekuatan tempur yang kuat, seseorang juga harus memiliki perbekalan. Menurut pengetahuanku, ada basis kiamat yang dibangun oleh orang kaya di kota ini. Tuan, kita mau kemana? Seorang tetua bertanya. Begitu dia selesai berbicara, seekor monster muncul tiba-tiba dan menyerangku. Panah es. Aku melambaikan tanganku. Panah es muncul dan menembak ke arah monster itu. Sambil membunuh monster, aku menjelaskan, era jenis 1 telah tiba, untuk bertahan hidup. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi juga membutuhkan perbekalan. Setelah berbelok di sudut, aku melihat beberapa tentara memegang senjata dan menarik pelatuknya. Menembaki monster jenis 1 dengan panik. Di belakang tentara, ada seorang pemuda mengenakan baju besi cian dan memegang pedang panjang cian. Lu Haiming. Aku berbicara sambil tersenyum dingin. Sungguh tak terduga bisa bertemu Lu Haiming di sini. Di kehidupan sebelumnya, ayah Lu Haiming adalah seorang jenderal di markas militer. Dia sendiri memiliki kemampuan untuk memanggil semacam baju zirah super. Namun, ayah dan anak ini tidak menghargai nyawa manusia. Memperlakukan orang biasa sebagai budak dan sumber daya. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka bahkan akan mengirim orang biasa ke monster jenis 1 tingkat tinggi. Saat peluru ditembakkan, 1 demi 1 monster tumbang. Tak lama kemudian, Lu Haiming menyadari keberadaanku. Kau monster macam apa? Lu Haiming menatapku dan sosok agung di belakangku, sedikit mengernyit. Perlahan aku membuka mulut, mataku memancarkan niat membunuh yang kuat. Lu Haiming tidak menyangka akan bertemu denganku di sini. Baju besinya adalah baju zirah jurang maut yang memiliki kekuatan besar. Di kehidupan sebelumnya, Lu Haiming mengandalkan baju zirah ini untuk menjadi ahli terkemuka di antara manusia. Sekarang setelah bertemu, aku tentu tidak akan melewatkannya. Kau mengenaliku, meskipun kau mempertahankan pemikiran manusia. Namun tetap saja monster. Bunuh. Lu Haiming memberikan perintah. Saat pelatuk ditarik, peluru-peluru ditembakkan.
Aku menunjukkan cibiran yang tebal. Tangan kanan melambai, dinding api muncul. Peluru memasuki dinding api dan langsung meleleh. Mengandalkan coba-coba, dengan mudah membunuh para prajurit. Menarik, ternyata menguasai dua kekuatan. Dia terkejut dan membuka mulut. Kemudian, sambil memegang pedang suci biru, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerangku. Tentu saja aku tidak takut, membuka mulut dan memuntahkan kabut es yang luas. Meskipun Lu Haiming mengenakan baju besi super, kabut es terhalang, tetapi masih merasakan dingin. Ini membuatnya mengerti bahwa dia harus bertarung dengan cepat dan tegas. Namun saat berikutnya, dia seperti disambar petir, terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah tanah menghantamnya, aku melepaskan nyala api dan panah es ke arah Lu Haiming. Lu Haiming terkejut dan tahu dirinya sendiri. Meremehkan kekuatan monster di depannya. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Pedang suci biru diayunkan. Sambil menahan panah es, dia mundur dengan cepat, menghindari api merah menyala yang menderu. Tetapi dia menghindari api. Lu Haiming juga dengan cepat merasakan dingin yang menusuk tulang yang membuat tangan dan kakinya kaku. Aku menembakkan kembali lusinan panah es. Hari ini aku mengampuni nyawamu, tunggu saja. Lu Haiming meninggalkan kata-kata kejam dan melarikan diri setelah menghindari panah es. Hari ini kau pasti mati. Suaraku yang dingin datang, kecepatan meledak. Dalam sekejap, aku menyusul Lu Haiming. Apakah kau benar-benar ingin bermusuhan denganku? Mata Lu Haiming dipenuhi dengan rasa takut yang tebal, dan juga merasakan aura yang lebih dingin. Bermusuhan denganmu? Aku mencibir. Bukankah kau yang pertama kali memerintahkan untuk membunuhku? Lu Haiming menahan rasa sakit dan berkata. Karena kau tahu kedudukanku. Lu Haiming menahan rasa sakit dan berkata. Karena kau tahu kedudukanku. Seharusnya tahu identitasku. Bermusuhan denganku tidak akan berakhir dengan baik. Biarkan aku pergi, hari ini semuanya dianggap tidak terjadi. HMPH. Karena sudah bergerak, tentu saja harus dibasmi. Setelah aku selesai berbicara, panah es muncul di depanku, dan kemudian menembak ke arah Lu Haiming yang tampak muram. Pada saat yang sama, membuka mulut dan memuntahkan sejumlah besar kabut es. Lu Haiming meraung, siapa kau sebenarnya? Berani membunuhku, kau juga pasti akan mati. Tidak lama kemudian dia terluka parah. Baju besi super di tubuhnya juga compang-camping. Tepat saat berikutnya, suara menembus udara datang. Pupil Lu Haiming tiba-tiba menyusut. Aura Lu Haiming dengan cepat menghilang. Supreme Being mengeluarkan raungan kegembiraan. Dengan satu gigitan, dia menelan mayat Lu Haiming ke dalam mulutnya. Baju besi abis. Aku adalah yang pertama. Segera setelah itu, baju besi abis muncul di permukaan tubuh. Pedang suci biru di tangan juga perlahan mengembun. Tidak heran itu adalah baju besi abis, memang kuat. Meskipun kemampuan baju besi abis tidak buruk, tetapi sudah seperti ini. Kau cukup percaya diri. Apa kau bisa memanggil baju zirah tertinggi, Tuan? Meskipun aku tidak bisa membiarkanmu memanggil baju zirah. Tetapi selama Anda terus memburu kebangkitan kekuatan super lainnya, pendapatku, yang terutama, aku dapat menggabungkan berbagai jenis. Untuk memanggil baju zirah yang lebih kuat atau memasuki. Kata-kata yang terutama membuat mataku berbinar. Aku tidak tahu tentang hal ini. Pemahamanku tentang yang terutama terbatas pada melahap dan menggabungkan jenis lain. Jika aku benar-benar dapat menggabungkan berbagai jenis, itu akan luar biasa. Selain itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Yang terutama mengelilingiku. Setelah naik ke tingkat kedua, aku dapat memisahkan jenis yang telah kulahap dan kugabungkan. Biarkan ia berhasil bergabung dengan orang lain. Naik ke tingkat ketiga akan membuka keterampilan bakat pertama. Perlindungan tertinggi. Menggunakan keterampilan ini dapat meningkatkan pertahanan tuan rumah hingga 10.000 kali lipat secara instan. Begitu rupanya. Aku sedikit mengangguk. Tidak lama kemudian, kami tiba di gedung grup Longteng. Sekilas, mayat manusia dan monster bertebaran di mana-mana. Menaklukkan grup Longteng akan memberiku pangkalan hari kiamat. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang persediaan bertahan hidup. Di lantai atas gedung Longteng, ada seorang pria paruhbaya mengenakan setelan jas yang dipesan khusus, menjepit cerutu edisi terbatas yang mahal di tangannya. Orang ini bernama Ma Lingyun, pendiri grup Longteng. Ma Lingyun meletakkan cerutu mahalnya dan memindai. Ketiga orang di kantor itu. Orang-orang ini berhasil bergabung dengan suatu jenis dan semuanya adalah kebangkitan kekuatan super. Semua orang, suatu jenis telah tiba di bumi dan memasuki era suatu jenis. Hanya kebangkitan kekuatan super yang dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Ma Lingyun perlahan berbicara. Sebelum era suatu jenis, kalian semua adalah elite group. Kalian dapat dianggap sebagai orang-orang di atas orang. Di era suatu jenis, kalian berhasil bergabung dengan suatu jenis dan menjadi kebangkitan kekuatan super. Kalian juga adalah orang-orang di atas orang. Beberapa tahun lalu, aku menghabiskan ratusan miliar untuk membangun pangkalan hari kiamat. Awalnya hanya untuk melawan musuh. Aku tidak menyangka hari ini benar-benar tiba. Apakah kalian bersedia terus mengikutiku dan terus bekerja untuk grup? Setelah kata-kata itu diucapkan, mata Ma Lingyun menjadi sangat tajam.
Dia memang orang yang ambisius. Sayangnya, di era damai. Bahkan jika nilai pasar grup Longteng mencapai triliunan, dia tetaplah ikan di talenan yang bisa disembelih kapan saja. Tapi sekarang berbeda. Ketertiban menghilang dan kekuatan dihormati. Ma Linyun berhasil bergabung dengan suatu jenis dan mengendalikan kekuatan yang dahsyat. Itu membuatnya melihat harapan dan ambisinya berkembang pesat. Ketua, aku bersedia mengikutimu sampai mati. Ketiga orang itu berbicara satu demi satu. Tanpa terkecuali, mereka semua bersedia bekerja untuk Ma Linyun. Melihat ini, Ma Linyun tersenyum di wajahnya. Ketiga orang ini akan menjadi fondasinya di era suatu jenis. Bagus. Jangan khawatir. Dengan upaya gabungan kita pasti akan bersinar terang di era suatu jenis. Aku, Ma Linyun, berjanji tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Ma Linyun segera memberikan jaminan. Tetapi pada saat ini, pintu kantor yang berharga itu ditendang terbuka dari luar. Ma Linyun dan tiga orang lainnya melihat ke arah pintu masuk. Aku melihat seorang pemuda berdiri di pintu masuk dan mengenakan baju zirah kekuatan super. Ini adalah kebangkitan kekuatan super. Tetapi yang membuat Ma Linyun dan yang lainnya mengerutkan kening adalah bayangan di belakang kebangkitan kekuatan super itu menunjukkan monster yang menakutkan. Siapa kau? Ma Linyun mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Aku perlahan melangkah masuk ke kantor. Duduk di sofa dan menyilangkan kaki. Siapa saya tidak penting. Ma Linyun, saya beri kamu dua pilihan. 1. Menyerah padaku. 2. Menolakku. Tapi kalian semua harus mati. Sebelum era, satu jenis, dan di kehidupan sebelumnya, Ma Linyun adalah eksistensi yang tak terjangkau, bahkan tak terlihat olehku. Namun, di kehidupan ini, Ma Linyun tidak lagi berada dalam pandanganku. Lucu sekali, Ma Linyun tertawa karena kesombonganku. Meskipun kamu berhasil dalam penggabungan satu jenis, di sini ada 3 generasi yang berhasil dalam penggabungan satu jenis. Mengapa kamu merasa bisa membunuh kami semua? Ma Linyun menggelengkan kepala dan tersenyum. Sebagai seorang pengusaha sukses, dia telah melihat terlalu banyak anak muda yang merasa benar sendiri. Melihatku di depannya, menurutnya aku seperti itu. Aku menyipitkan mata dan berkata dengan tenang. Kamu bisa mencobanya. Anak kecil, berani berbicara seperti itu kepada ketua. Mencari mati, seorang pemuda tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia mengangkat pedang super energi. Dan menyerangku. Sial, kita semua adalah pengguna kekuatan super. Apa yang kamu sombongkan? Aku bahkan tidak melirik orang ini. Aku melambaikan tangan kananku dan muncul api yang luas. Pemuda itu terkejut. Pedang super energi diayunkan untuk bertahan. Kemudian, api kembali turun dari langit, menutupi pemuda itu. Aduh, tolong aku, ketua. Jeritan pemuda itu terdengar, seluruh tubuhnya tertutup api dan terus berguling-guling. Adapun pedang super energi yang dipegangnya, sudah penuh lubang di bawah api. Hingga kini, satu jenis melarikan diri. Menelan pemuda yang masih berjuang ke dalam perut. Hanya dalam sekejap, aku membunuh seorang pengguna kekuatan super, bahkan tanpa bangkit. Hanya dengan melambaikan kedua tanganku. Hal ini membuat Ma Linyun mengintimidasi banyak orang. 29 pengguna kekuatan super lainnya terkejut dengan kekuatanku yang besar. Ketua Ma, menyerah atau mati? Pandanganku tertuju pada Ma Linyun dan aku berbicara lagi. Ma Linyun mendengus ringan. Ingin aku menyerah? Tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Dia adalah ketua altar naga rotan, memiliki otoritas mutlak di dalam grup. Seorang jenderal, satu jenis, bahkan berhasil menggabungkan satu jenis. Memiliki kekuatan yang besar, sedang dalam puncak kepercayaan diri. Bagaimana mungkin dia menyerah pada seorang pemuda? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Aku berkata sambil berdiri. Buka rangka pemulihan. Ma Linyun berteriak dengan eksplosif. Kemudian, gelombang kabut putih muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia memanggil rangka miliknya sendiri melalui satu jenis di dalam tubuhnya. Rangka super energi Ma Linyun berwarna putih salju, dengan sepasang sayap putih di punggungnya. Tepatnya adalah rangka kuda terbang. Aku ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Ma Linyun mengandalkan rangka kuda terbang untuk menciptakan miliknya sendiri dengan era satu jenis. Kekuatan menjadi penguasa, baju zirah Tianma dan baju zirah jurang. Setara, keduanya tingkat perak. Bunuh dia, bunuh dia. Zizun Yizong meraung, sangat menginginkan. Diam, aku belum minum. Ma Linyun dan sekelompok esper berubah menjadi monster yang tidak mirip apapun. Sangat kecewa karena bisa berbicara. Kau ini manusia atau monster? Ma Linyun bertanya-tanya. Jelas-jelas manusia, tapi ada monster di belakangnya. Itu tidak penting. Aku berkata sambil perlahan bangkit, pedang suci berwarna cian di tanganku menunjuk ke Ma Linyun. Lakukanlah, anak kecil mencari mati. Ma Linyun sangat marah dan langsung menyerang. Kulihat sayap di punggungnya berkibar, seperti petir putih, menggunakan pedang suci Tianma untuk membunuhku. Aku mendengus dingin. Aku melambaikan tangan,
Dinding api muncul di depanku. Ma Lingyun mengerutkan kening. Mengubah arah, melewati dinding api, dan terus membunuh ke arahku. Mati kau. Ma Lingyun tersenyum dingin. Pedang suci Tianma diangkat tinggi dan kemudian ditebas. Tapi saat dia merasa bisa membunuhku dengan satu tebasan, tiba-tiba muncul pedang es yang memancarkan aura dingin, melesat ke arahnya. Ma Lingyun sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka aku tidak hanya bisa melepaskan api, tetapi juga bisa melepaskan pedang es. Sungguh luar biasa seseorang mengendalikan dua kekuatan super. Saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir. Pedang suci Tianma menyapu dan memotong pedang es satu persatu. Tapi saat berikutnya, Ma Lingyun merasakan aura berbahaya. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah berada di depannya, menggunakan kekuatan ribuan jin. Langsung menendangnya hingga terbang. 29 esper di kantor tertegun. Ketua yang kuat itu ternyata tidak bisa mengalahkan orang ini. Ma Lingyun ditendang terbang oleh Suye, menabrak dan menghancurkan meja kantor yang mahal hingga hancur berkeping-keping. Semua esper di kantor itu sangat terkejut. Ketua yang bisa memanggil baju zirah Tianma ternyata tidak bisa menahan satu serangan pun dari pemuda ini. Tidak heran dia begitu sombong. Tidak heran dia berani datang ke grup Longteng. Ekspresi Ma Lingyun suram, berdiri, api amarah berkobar di matanya. Seolah merasakan amarahnya, baju zirah Tianma memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Anak kecil, tadi aku ceroboh. Dia perlahan membuka mulutnya. Tidak kusangka kau menguasai dua kekuatan super. Hehe, Tuan menguasai lebih dari itu. Aku belum berbicara, Zizun Yizhong sudah tertawa terbahak-bahak. Tapi saat aku menoleh dan menatapnya dengan tatapan dingin, Zizun Yizhong dengan cepat menunjuk. Zizun Yizhong ini IQ-nya mengkhawatirkan. Gumamku dalam hati. Pandanganku sekali lagi tertuju pada Ma Lingyun. Aku sebenarnya bisa mengambil nyawamu dengan satu tebasan tadi. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah demi basis kiamat. Aku berkata dengan dingin. Jika kau terus menyerang, hanya ada satu akibatnya, yaitu mati. Dengan kedinginanku, ditambah kehendak tertinggi yang mengerikan di belakangku, bahkan Ma Lingyun pun tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Aku tidak menyangka selain api, kau juga mengendalikan panah es, kata Ma Lingyun dengan suara berat. Sekarang kau dan aku bertanding sekali lagi. Jika kau masih bisa mengalahkanku, aku akan menyerah padamu. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini, aku tidak menolak, perbekalan untuk bertahan hidup sangat penting. Di markas kiamat yang dibangun oleh Ma Lingyun, ada banyak perbekalan, apalagi menaklukkan Ma Lingyun. 29 orang berkekuatan super di kantor juga akan menyerah bersama, yang bisa dikatakan sebagai dua keuntungan sekaligus bagiku. Saat ini Ma Lingyun meledak, sayap di belakangnya mengepak, dan dia menyerang dengan kecepatan kilat. Kali ini aku tidak melepaskan panah es, melainkan mencibir. Melainkan mengandalkan baju zirah abis dan pedang suci abis untuk menghadapinya. Kedua pedang suci itu bertabrakan dan mengeluarkan suara gemuruh, kekuatan suci meledak, 29 orang berkekuatan super. Harus mundur. Bagus, Ma Lingyun meledak dan pedang suci Pegasus menunjukkan kekuatan penuh, bibirku tersenyum tipis. Pedang suci abis menghalangi, menahan pedang suci Pegasus yang melesat cepat, lalu kekuatan meledak, Ma Lingyun berbalik di udara. Aku mengejar kemenangan, kekuatan kakiku meledak, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, langsung sampai di depan lawan. Pedang suci abis menebas, Ma Lingyun terbanting ke tanah, aku mendengus pelan, ujung pedang menempel di depannya, menyerah atau mati. Ma Lingyun menghela napas ringan, tahu bahwa kekuatannya jauh berbeda dengan orang di depannya. Meskipun dia tidak rela, tetapi di antara kematian dan penyerahan, dia tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Aku bersedia menyerah, sangat bagus, orang yang tahu waktu adalah pahlawan. Kau akan bersyukur atas keputusan hari ini, aku menyimpan pedang suci, wajahku menunjukkan senyum, bagaimana dengan kalian? Mataku tertuju pada 29 orang berkekuatan super yang tampak terkejut, aku bersedia menyerah kepada Tuan. Aku juga bersedia. Orang sekuat Ma Lingyun pun dengan mudah dikalahkan oleh orang ini, dan harus menyerah. Orang-orang ini secara alami akan membuat pilihan yang tepat. Tuan, kau memiliki begitu banyak jenis, kau harus membunuh mereka dan biarkan aku menelan. Dengan adanya aku, Tuan, kau tidak membutuhkan bawahan. Jenis tertinggi melihat semua orang bersedia menyerah, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Diam kau, Tuan, apakah ini jenis yang kau gabungkan? Ma Lingyun menunjukkan rasa ingin tahu, jenis yang bisa berbicara dan memiliki pikiran independen. Sungguh luar biasa. Aku sedikit mengangguk, lalu bertanya, apakah semuanya normal di markas kiamat? Tuan, jangan khawatir. Membangun markas kiamat menghabiskan ratusan miliar. Selalu ada orang yang mengurusnya. Semuanya normal, aku bergumam. Kalau begitu pergi ke markas kiamat, segera sekelompok orang meninggalkan grup Longteng dan datang ke garasi, mengendarai mobil-mobil mewah. Menuju markas kiamat, di sepanjang jalan tim beberapa kali diserang oleh monster jenis, beberapa mobil hancur, ada 6 orang. Aku mati di tangan monster jenis. Meskipun aku kuat, aku tidak sempat menyelamatkan orang. Tuan,
Tempat ini dulunya adalah penjara, kemudian ditinggalkan. Aku menginvestasikan banyak uang untuk mengubahnya menjadi basis kiamat. Ma Lin melihat basis kiamat setinggi 20 hingga 30 meter dengan jaring listrik bertegangan tinggi yang memuaskan. Dia sangat bangga. Dia ingat dengan jelas bahwa dia menghabiskan ratusan miliar. Berita tentang pembangunan basis kiamat hampir membuatnya dicaci maki. Beberapa tokoh besar di lingkaran bahkan mengejeknya secara langsung. Dan sekarang, era jenis akan datang, yang membuktikan bahwa keputusannya untuk membangun basis kiamat adalah benar. Tuan, basis kiamat sepenuhnya dibangun sesuai dengan standar hotel bintang 5. Hanya kamar pribadi saja ada 500. Sebuah tawa terdengar dari arah Li Lingfang. Semua orang melihat dan menemukan seekor kadal dengan ukuran mencapai 2 meter. Jelas, kadal ini telah dikuasai oleh jenis dan mengalami mutasi. Bunuh dia. Ma Lin berbicara. 3 orang berkekuatan super. Membawa pedang suci, mereka membunuh kadal itu. Tidak lama kemudian, mereka membunuh kadal itu. Buka pintu masuk dan lihatlah. Ma Lin mengangguk dan datang ke pintu masuk basis. Dia memasukkan kata sandi pada layar khusus, menekan sidik jari, memindai iris, dan serangkaian prosedur lainnya. Pintu yang terbuat dari paduan khusus terbuka dengan gemuruh. Aku baru menyadari bahwa dinding basis tebalnya 3 atau 4 meter. Tidak heran menghabiskan ratusan miliar untuk membangun basis kiamat. Melihat pemandangan ini, aku dengan tulus memujinya. Semua orang memasuki basis. Pintu paduan perlahan menutup. Tuan, Anda datang. Semua orang baru saja berjalan beberapa langkah ketika beberapa wanita muda berpakaian kelinci muncul. Salah satu dari mereka membungkuk dan berbicara. Dengan gerakannya, semua orang melihat genangan darah. Tentu saja, tuan yang dia sebutkan secara alami adalah Ma Lin. Ma Lin berdeham ringan untuk meredakan rasa malu. Mulai sekarang, tuan di sini adalah orang ini. Dia menunjuk padaku dan berkata, Tuan, para gadis kelinci tidak ragu dan sekali lagi menyapaku dengan hormat. Harus dikatakan bahwa para miliarder ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Ma Lin memperhatikan ekspresiku dan buru-buru berkata, kalian bawa tuan ke kamar terbesar dan termewah. Pastikan untuk melayani dengan baik, mengerti? Ya, para gadis kelinci menjawab dengan hormat. Setelah tiba di benteng perlindungan, aku tidak lengah. Sekarang, meskipun 80% tumbuhan, hewan, dan manusia di dunia telah dikuasai oleh jenis dan dirasuki tubuhnya, tetapi 3 tahun kemudian adalah kiamat yang sebenarnya. Aku ingat dengan jelas. Ketika manusia sudah bisa secara efektif melawan monster jenis, bulan purnama di bawah kaki mereka dalam semalam berubah menjadi merah darah dan menjadi bulan darah. Dan semakin pekat warna darah yang dipancarkan bulan darah, semakin cepat monster jenis berevolusi dan kekuatannya meningkat. Kemudian, Ma Lin menemukanku. Dia menyerahkan hak kendali tertinggi atas basis kepadaku. Suatu hari, aku bangun pagi-pagi dan meninggalkan basis untuk pergi ke gurun. Diriku tidak jauh dari tingkat kedua, tentu saja ingin naik tingkat lebih cepat. Ma Lin dan yang lainnya juga tidak menganggur. Sekali lagi datang ke kota untuk memindahkan lebih banyak perbekalan, serta merekrut lebih banyak kebangkitan kekuatan super, di tengah gurun yang panas membara. Aku mengenakan baju besi abis dan memegang pedang suci abis. Saat pedang suci menebas, aku akan membunuh seekor tubuh yang mencapai. Kalajengking raksasa setinggi 3 meter dipotong menjadi 2. Yang Maha Esa meraung dan menelan seluruh mayat kalajengking. Detik berikutnya, cahaya ungu pekat meledak dari sekujur tubuhku dan melesat ke langit. Jiang Fang Yuan 100 meter diwarnai ungu. Yang Maha Esa yang muncul dari punggung mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan langsung menyatu ke dalam tubuhku. Setelah beberapa napas, cahaya suci ungu juga menyatu ke dalam tubuhku. Akhirnya melangkah ke tingkat kedua. Fisikku beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatanku juga beberapa kali lebih kuat. Merasakan perubahan pada diriku, wajahku menunjukkan kegembiraan. Pada saat ini, Yang Maha Esa muncul, memancarkan fluktuasi pikiran. Dibandingkan sebelumnya, Yang Maha Esa saat ini lebih besar, warnanya lebih gelap, dan penampilannya lebih mengerikan. Tentu saja, perubahan terbesar adalah ada tentakel kecil di sekitar tubuhnya. Tuan, aku sudah bisa melepaskan jenis yang telah kutelan dan gabungkan. Semua jenis yang telah digabungkan dan dilepaskan akan berada di bawah kendali Tuan. Tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan. Aku sedikit mengangguk dan sekali lagi pergi ke kedalaman gurun, terus memburu monster di sekitar benteng. Tetapi pada saat ini, seorang wanita berlumuran darah datang dari kedalaman gurun. Saat melihat wanita ini untuk pertama kalinya, mataku berbinar. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah salah satu ahli top manusia. Dikenal sebagai penguasa badai. Tanpa diduga, aku akan bertemu dengannya di gurun. Dan sepertinya dia terluka. Tuan, itu adalah Ji emas. Jenis Ji emas. Bunuh dia, biarkan aku menelannya. Pada saat ini, You Ruo yang juga telah memperhatikanku. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Aku mengenakan baju besi kekuatan super.
Jelas merupakan kebangkitan kekuatan super. Tetapi detik berikutnya, ekspresi Ruoyan sedikit berubah. Karena dia memperhatikan Yang Maha Esa yang mengerikan di belakangku. Pada saat ini, gurun di belakang Ruoyan tiba-tiba meledak. Seekor kadal dengan ukuran hampir 4 meter meraung. Mulut berdarah terbuka lebar, hendak menelannya dalam satu gigitan. Badai. Pada saat kritis, Ruoyan melepaskan badai. Menggulung dirinya untuk menghindari serangan kadal. Bunuh. Melihat ini, aku tidak ragu lagi. Kecepatan meledak membunuh kadal itu. Aku memutuskan untuk menyelamatkan Ruoyan dan menaklukkannya. Tentu saja, jika pihak lain tidak mau menyerah, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu untuk merebut Ji emas. Tuan. Tangan kananku melambai, dan sebidang api merah panas muncul dan menuju kadal. Kadal itu meraung dan menghindari api. Mata besar itu menatap tajam pada orang yang tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, keempat anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan dan membunuhku dengan liar. Pedang es. Pikiranku bergerak. Pedang es yang memancarkan aura dingin mengembun di depanku dan kemudian menembak ke arah kadal. Ruoyan di belakang menghela napas lega saat melihatku bertarung melawan kadal. Aku terus melepaskan pedang es dan api. Membuat kadal itu mengeluarkan raungan marah berulang kali. Sekaranglah saatnya. Saat memanggil pedang Dewa Jurang, aku sudah tiba di dekat pendekar pedang sebelah si. Pedang itu menyapu, kilatan cahaya pedang, lengan sebelah si terpenggal langsung, darah menyembur. Sebelah si meraung marah, ekornya yang tebal menghantamku seperti cambuk dewa. Aku tidak menghindar, pedang itu kembali menebas, bersamaan dengan suara teredam, ekor yang menghantam dengan cepat itu terputus. Sudah terlambat. Setelah kata-kata itu terucap, mulutku menyemburkan es yang menutupi area puluhan meter persegi. Seketika sebelah si merasa seperti berada di dalam gua es, gerakannya melambat. Tepat pada saat berikutnya, di mata besar sebelah si muncul ketakutan yang mendalam karena aku sudah menggunakan pedang Dewa Jurang. Orang sebelah si bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kepalanya yang besar terbelah dua, tubuhnya terkapar di tengah gurun. Makhluk agung itu meraung dan melahap mayatnya. Luoyan terkejut di belakang. Sebelah si yang tidak bisa dia kalahkan dengan seluruh kekuatannya, justru dengan mudah dibunuh oleh orang di depannya. Yang lebih penting adalah orang ini tidak hanya memiliki monster di belakangnya, tetapi juga mengendalikan 4 jenis kemampuan. Tepat pada saat itu, Luoyan merasakan tatapan dingin. Luoyan pertama-tama berkata, "Namaku Luoyan, terima kasih atas bantuanmu. Di kemudian hari pasti akan kubalas." Meskipun aku menyelamatkannya, tatapan dariku membuatnya merasa sangat dingin. Inilah yang aku katakan pada Luoyan. Kuberi kau dua pilihan, menyerah atau mati. Apa gunanya menjadi penguasa badai di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan ini, takdirmu akan kukendalikan. Luoyan tertegun, mengira dirinya salah dengar. Dia hanya ingin aku menyerah? Ayahku adalah Haichao, pendiri Century Group. Luoyan berkata lagi, mengira aku tidak tahu identitasnya. Aku tidak akan melupakan budi baikmu dan pasti akan membalasnya. Apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Ekspresiku dingin. Menyerah atau mati? Luoyan menelan ludah melihat ekspresiku yang dingin. Dia tahu bahwa orang di depannya ini sama sekali tidak bercanda. Jika dia menolak, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Tapi dirinya, Century Group yang terhormat, dengan susah payah berhasil menyatu dengan entitas tertinggi. Bagaimana mungkin aku menyerah padanya? 3 tarikan napas. Pilihannya adalah menyerah atau mati. Kesabaranku habis saat aku berbicara lagi. Yang terunggul sangat gembira. Yang terunggul kelas emas. Energi yang diberikannya tidak sebanding dengan energi kelas perunggu atau perak. 2. Hitungan mundur yang mendebarkan dimulai. 3. Tuan. Dia menolak menyerah. Bunuh dia. Bunuh dia. Raungan kegembiraan terdengar, air liur hampir menetes. Luoyan terkejut. Karena dia merasakan niat membunuh. Karena aku juga tidak ragu sama sekali. Dengan pikiran, pedang es mulai terbentuk. Bahkan di tengah gurun, orang bisa merasakan hawa dingin. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Luoyan merasakan aura kematian. Tidak berani ragu sedikit pun, hanya bisa memilih untuk menyerah. Sial wanita. Kenapa kau menyerah? Kenapa kau menyerah? Jenis tertinggi membuatku berhenti dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Bagus sekali. Selamat, kau membuat keputusan yang tepat. Senyum muncul di wajahku. Namun, senyum itu memberi Luoyan perasaan jahat. Pergilah, ikuti aku kembali ke markas. Saat aku berbicara, aku berjalan menuju markas hari kiamat. Tuan, tunggu sebentar. Luoyan ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berbicara. Aku menatapnya dengan bingung. Tuan, aku ingin pulang dulu. Aku tidak menolak permintaannya, tetapi datanglah dalam 2 hari. Patroli markas hari kiamat di tepi gurun. Lewat dari waktu yang ditentukan, mati. Setelah kata-kata itu jatuh, sebelum Luoyan bisa berbicara, aku terus berjalan menuju gurun. Benar-benar sombong. Luoyan menatap punggungku dan berbicara dengan suara pelan. Keesokan sorenya aku kembali ke markas.
Tuan. Ketua Emma kembali dan ingin menemuimu. Aku menjawab. Tidak lama kemudian, Ma Linyun memasuki ruangan. Ma Linyun juga dengan hormat berbicara ketika melihatku. Kali ini aku membawa orang-orang ke kota. Di satu sisi, aku ingin mengumpulkan lebih banyak perbekalan. Di sisi lain, aku ingin merekrut lebih banyak pengguna kekuatan super. Tetapi dalam perjalanan ini kami diserang oleh geng macan hitam dan kehilangan 6 saudara. Ceritakan tentang geng macan hitam. Aku menjadi tertarik. Berani membunuh orang-orangku sendiri. Benar-benar bosan hidup. Tuan. Geng macan hitam awalnya hanyalah sebuah perusahaan pemberi pinjaman. Skalanya tidak besar, hanya beberapa miliar. Tetapi ketika era jenis tiba, pemimpin geng, Wang Hu, berhasil bergabung. Ada juga selusin preman di geng yang juga berhasil bergabung dengan jenis. Lebih penting lagi, hanya dalam 2 hari. Mereka telah merekrut 2 atau 30 pengguna kekuatan super. Agak menarik, kirimkan alamat geng macan hitam kepadaku. Besok aku akan pergi dan menghancurkannya secara pribadi. Tuan, apakah bawahanmu perlu membawa orang bersama? Ma Linyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Geng macan hitam memiliki 3 atau 40 pengguna kekuatan super. Tidak perlu. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Pergi ke wilayah geng macan hitam bukanlah apa-apa. Baik, setelah mendengar perkataanku, Ma Linyun tidak banyak bicara lagi. Bagaimanapun, kekuatanku. Dia telah merasakannya secara pribadi. Keesokan harinya aku meninggalkan markas Hari Kiamat sendirian dan memasuki kota menuju geng macan hitam. Sementara geng macan hitam saat ini juga sedang membahas informasi markas Hari Kiamat. Pemimpin geng, aku sudah mencari tahu dengan jelas. Ma Linyun bersembunyi di markas Hari Kiamat. Dikatakan bahwa markas Hari Kiamat itu sepenuhnya standar bintang 5. Perbekalan di dalamnya cukup untuk memberi makan ribuan orang selama 5 tahun. Seorang pemuda berbicara dengan wajah bersemangat. Jika kita merebut markas itu, kita tidak perlu khawatir. Pengguna kekuatan super lainnya di halaman sangat bersemangat. Di era jenis, tidak ada yang lebih penting dari perbekalan. Senyum muncul di wajah pemimpin geng, Wang Hu. Ma Linyun menghabiskan ratusan miliar untuk membangun markas Hari Kiamat. Dia tidak sedikit pun diejek. Siapa yang menyangka Hari Kiamat akan benar-benar datang? Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua orang untuk merebut markas Kiamat. Saat itu, seseorang terbang mundur dan jatuh dengan keras di halaman, lalu meninggal dunia. Adegan mendadak ini membuat lebih dari 40 orang, termasuk Wang Hu, panik sejenak, lalu meledak dengan amarah yang membara. Tanpa menunggu Wang Hu berbicara, aku pertama kali datang ke halaman dan berkata, kalian yang menyergap Ma Linyun dan membunuh 6 orang. Benar? Siapa kamu yang berani membuat onar di geng Harimau Hitam? Bagus sekali. Karena kamu mengakuinya, maka kamu boleh mati. Jika aku marah dan memanggil armor abis, pedang suci akan langsung menyerang. Mencari mati, bunuh dia, Wang Hu dengan marah memerintahkan. Berani datang sendirian ke geng Harimau Hitam, apa itu kalau bukan mencari mati? Bunuh. 5 anak buah langsung memanggil senjata super mereka. Senjata super itu menyerangku. Mataku dingin, pedang abis berayun. Hanya dalam sekejap, 5 anak buah terbunuh. Hal ini membuat Wang Hu dan lebih dari 30 orang lainnya terkejut dan bingung. Tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, aku telah menggunakan 3 kekuatan super secara berurutan. Dan menggunakan pedang abis ini untuk membantai dengan gila-gilaan. Mayat-mayat berjatuhan dan dilahap oleh entitas tertinggi. Wang Hu sangat marah, orang-orang ini adalah para pengguna kekuatan super. Merekalah fondasi baginya untuk membangun kekuasaan. Harimau hitam, Wang Hu menyerang dengan murka. Detik berikutnya, raungan harimau yang mengguncang bumi terdengar. Aku melihat seekor harimau hitam setinggi 3 meter muncul di depan Wang Hu. Sepertinya ini adalah semacam kekuatan super yang diberikan kepadamu. Bibirku tertarik membentuk senyuman. Setelah membunuh seorang anak buah yang mencoba menyerangku dari belakang dengan 1 tebasan pedang. Kecepatan meledak, membunuh Wang Hu. Harimau hitam meraung, kekuatan keempat kakinya meledak, melompat dan menerjang ke arahku. Pedang es. Sebuah pikiran muncul di benakku, pedang es muncul dan menembak ke arah harimau hitam. Dan aku sendiri sudah berada di depan harimau hitam dengan memegang pedang abis. Pedang abis menusuk perut harimau hitam, membuka luka panjang. Darah langsung menyembur keluar. Harimau hitam meraung marah. Saat itu, beberapa anak buah memegang pedang suci dan menyerang bersamaan. Mataku dingin, aku berinisiatif membunuh mereka. Mayat-mayat berjatuhan dan dilahap oleh entitas tertinggi. Haha, keren. Tuan, bunuh mereka. Bunuh semuanya. Sang Maharaja berteriak kegirangan. Aku membunuh 1 orang, dan dia menelan 1 orang, menelan dan menggabungkan sesuatu di dalam mayat. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini hanya tingkat perunggu biasa, jumlah mereka yang banyak tetap bisa memberikan kekuatan yang signifikan. Harimau hitam yang dipanggil oleh Wang Hu meraung dan menyerang lagi. Sial, saat aku mengangkat tangan, sebuah dinding api muncul menghalangi harimau hitam. Detik berikutnya, aku muncul dari dinding api, memanfaatkan kelengahan harimau hitam.
Pedang abis menancap dengan suara pluk, menusuk ke dalam kepala besar lawannya. Harimau hitam meraung dengan sedih, lalu menghilang dalam sekejap. Harimau hitam yang dipanggil terbunuh, Wang Hu memuntahkan seteguk darah. Saat ini wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah para pengguna kekuatan super telah kubantai sebagian besar. Aku berubah menjadi Shura, membantai satu demi satu. Wang Hu sangat ketakutan dan diam-diam mundur, ingin melarikan diri. Aku tentu saja menyadari gerakan kecil Wang Hu, kemudian pedang-pedang prajurit menembaknya. Wang Hu panik dan menghindar secepat mungkin, tetapi saat berikutnya dia merasakan aura panas membara datang dari atas. Dia mendongak dan langsung ketakutan. Karena di atasnya ada hamparan api merah membara. Aduh, jangan bunuh aku, ampuni aku. Api menyelimuti Wang Hu, disertai 7 raungan mengerikan. Hanya dalam 3 hingga 5 tarikan napas, Wang Hu berubah menjadi tumpukan abu hitam. Makhluk itu meraung sekali lagi dan melahap abu tersebut. Pemandangan ini membuat anggota geng macan hitam yang tersisa melarikan diri dengan ketakutan yang luar biasa. Orang di depan mereka terlalu kuat, begitu kuat hingga membuat mereka putus asa. Begitu kuat hingga puluhan dari mereka tidak bisa menandinginya. Di sini aku membantai dengan gila-gilaan. Di perkebunan keluarga Yao Luoyan bangun tidur dan hanya merasa segar. Dia melihat lingkungan yang familiar, adegan saat itu tanpa sadar muncul di benaknya, terutama tatapan dingin dan nada bicara dingin orang itu. Jika aku tidak pergi ke markas hari kiamat, dia pasti akan menepati kata-katanya dan datang untuk membunuhku, bahkan melibatkan keluarga Yao karena hal ini. Yao Luoyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap pergi ke markas hari kiamat. Ayah, aku ingin pergi ke markas hari kiamat untuk mencari Zhao Hongyan. Yao Luoyan perlahan berbicara, tetapi nadanya sangat tegas. Ekspresi Yao Haichao langsung berubah muram. Putri dari keluarga Yao yang terhormat, putri Yao Haichao-nya, sebenarnya ingin tunduk kepada orang lain. Ruoyan, kau adalah putri Yao Haichao-ku, dan sekarang kau bahkan telah bergabung dengan satu jenis dan menjadi pengguna kekuatan super. Bagaimana bisa tunduk kepada orang lain? Yao Haichao menekan amarah di hatinya. Aku tidak setuju. Saat ini, aku telah membantai semua pengguna kekuatan super geng macan hitam, dan kemampuan super yang kukendalikan telah mencapai lebih dari 40 jenis. Tuan, keren, terlalu keren. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk mencapai tingkat ketiga, ucap seorang Zun dengan penuh semangat. Aku tidak memperhatikannya. Aku menghitung waktu yang dijanjikan Yao Luoyan telah tiba, tetapi aku tidak melihat kabar apapun tentang Yao Luoyan. Meninggalkan markas geng macan hitam, aku juga langsung menuju ke perkebunan keluarga Yao. Tidak lama kemudian, aku muncul di luar perkebunan keluarga Yao. Yao Luoyan tidak pergi ke markas tepat waktu. Aku datang ke sini secara alami untuk membunuhnya. Tepat pada saat ini, monster jenis muncul tiba-tiba. Mulutnya yang berdarah menyembur dan menelan ke arahku. Melihat monster yang datang kepadaku, aku memanipulasi api untuk mengusir monster jenis itu. Dalam beberapa napas, aku membakarnya sampai mati. Tetapi gerakan di sini juga mengejutkan seorang pengguna kekuatan super di perkebunan. Siapa kau? Ini adalah perkebunan keluarga Yao, cepat pergi jika tidak ingin mati. Aku terlalu malas untuk berbicara sekarang. Aku melepaskan pedang-pedang prajurit dan langsung membunuh orang ini. Ayah, demi Anda, demi keluarga Yao. Aku harus pergi ke markas hari kiamat. Jika Anda memutuskan hubungan dengan putri Anda, maka putuskanlah. Baru saja mendekati rumah, suara Yao Luoyan terdengar. Tepat pada saat ini, pintu terbuka. Yao Luoyan dengan cetakan tangan di wajahnya dan mata merah keluar. Tuan, kenapa Anda datang? Yao Luoyan terkejut dan tanpa sadar bertanya. Aku datang secara alami untuk membunuhmu. Yao Luoyan langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Dia benar-benar datang, dan datang begitu cepat. Yao Luoyan buru-buru menjelaskan. Tuan, saya terluka parah sebelumnya dan ketiduran, jadi saya terlambat. Saya sedang bersiap untuk pergi ke markas kiamat. Saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Ayahmu tidak setuju kamu pergi ke markas kiamat dan tidak ingin kamu menyerah. Tuan Yao Luoyan, hatinya campur aduk. Mohon Tuan ampuni ayah saya. Mulai sekarang, Yao Luoyan akan mengikuti Tuan seumur hidup. Sambil tersenyum, bakatmu lumayan. Jika diberi waktu, kamu pasti bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Sayang sekali kamu terlambat. Aku sudah bilang jika kamu terlambat. Jika kamu tidak datang, aku pasti akan membunuhmu. Dia menatap lurus ke pria di depannya, hanya merasa dunia terbalik dan benar-benar putus asa. Kaulah yang memaksa Ruoyan untuk menyerah. Yao Luoyan masih ingin mengatakan sesuatu, suara Yao Haichao datang dari dalam ruangan. Detik berikutnya, Yao Haichao keluar dengan berbahaya. Ayah, ini bukan urusanmu, cepat masuk. Yao Luoyan langsung cemas. Hanya karena dia terlambat dan tidak pergi ke markas kiamat, dia secara pribadi datang untuk membunuhnya. Betapa kejam dan dinginnya. Ayahnya juga seorang ahli kekuatan super, tetapi jika dia menyinggung pihak lain, saya khawatir itu juga akan menjadi masalah yang sulit. Aku menunjukkan ekspresi setengah tersenyum, menatap Yao Haichao.
Jika kamu tidak menghalangi dia, biarkan dia pergi ke markas kiamat tepat waktu, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi akan mendapatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, karena kamu, dia akan mati dan kamu juga akan mati. Anak kecil, ini adalah Yao Zuangyuan. Kamu datang sendirian ke sini sama saja dengan mencari kematian. Yao Haichao mencibir. Kamu memaksa Ruoyan untuk menyerah padamu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Saat dia berbicara, 7 atau 8 orang dari berbagai tempat di Zuangyuan datang dan kelilingi aku sebagai pemimpin, menunggu perintah Yao Haichao untuk menyerang dan membunuh pada saat yang sama. Bahkan geng Harimau Hitam memiliki 30 atau 40 ahli kekuatan super. Dengan hanya 6 orang di sini, itu terlalu memalukan. Aku menggelengkan kepala sedikit kecewa. Aku awalnya berpikir dengan kekuatan Yao. Bagaimana mungkin merekrut lusinan ahli kekuatan super, bahkan 100 atau 200. Tanpa diduga, hanya ada 6 orang. Ditambah dengan yang baru saja terbunuh, hanya ada 7 orang. Saat aku selesai berbicara, yang terutama muncul, mengeluarkan raungan, memancarkan kegembiraan yang kuat. Kamu sebenarnya manusia atau monster? Yao Haichao menatap yang terutama yang menakutkan dan mengerikan, hatinya terkejut. Monster dan manusia ternyata adalah satu kesatuan. Tuan, selama Anda bersedia melepaskan ayah saya, mulai sekarang hidup saya akan menjadi milik Anda. Melihat Suye ingin mengambil tindakan, Yao Luoyan tiba-tiba menjadi cemas dan berlutut di tanah memohon. Melihat ini, Yao Haichao memiliki urat biru yang menonjol. Putri kesayangannya sebenarnya berlutut. Anak kecil. Hari ini kamu pasti akan mati. Bahkan Emma Linyun tidak bisa melindungimu. Kataku, bunuh dia. Perintah dikeluarkan dan 6 ahli kekuatan super menyerang ke arahku pada saat yang sama. Aku mengangkat alisku dan pedang Dewa Jurang muncul. Yao Luoyan, tunggu saja. Dia pasti akan mati. Yao Haichao menarik putrinya. Wajahnya menyeringai dingin. Ayah, kamu akan menyesal. Yao Luoyan merasakan keputusasaan. Kekuatan pria itu telah dia saksikan sendiri. Bahkan jika 6 pengguna kekuatan super menyerang bersamaan. Menurutnya, mereka tidak akan pernah menjadi lawannya. Tunggu dan lihat saja. Yao Haichao mendengus dingin. Sebelum dia selesai berbicara, aku sudah membunuh 1 orang dengan pedang es. Di mata Yao Haichao yang tidak percaya, pedang es terbentuk dan menembak mati orang lain. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 4 dari 6 pengguna kekuatan super. Ayah, sekarang setelah sampai pada titik ini, serang habis-habisan dan bunuh dia. Yao Luoyan dengan cepat menenangkan diri. Chen Sheng berbicara. Dia bersedia menyerah, tetapi Su Ye dan Han tidak berniat mengampuninya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa melihat ayahnya mati hanya karena kemarahan Yao Luoyan menyerang. Justru memperlihatkan celah. Kecepatan meledak, menghindari serangan badai, dan dengan mudah membunuh 1 orang lagi dengan ular hijau. Melihat ini, Yao Haichao juga dengan tegas menyerang. Seekor ular hijau berukuran 2 zhang dipanggil olehnya, menjulurkan lidahnya, memancarkan aura dingin. Harimau hitam, tentu saja aku tidak takut. Dengan pikiran, harimau hitam muncul, mengeluarkan raungan harimau yang mengguncang langit, memengaruhi ular hijau. Saat ini, ekspresi Yao Haichao serius. Dia akhirnya mengerti mengapa putrinya ingin pergi ke markas. Tidak hanya memiliki baju besi kekuatan super yang bisa melepaskan pedang es. Benar saja, sekarang dia bahkan bisa memanggil harimau hitam. Seseorang memiliki berbagai kekuatan super, sungguh tidak bisa dipercaya. Harimau hitam dan ular hijau bertarung, raungan harimau mengguncang langit, suara ular melengking menyedihkan. Aku kemudian menggunakan berbagai kekuatan super. Membunuh 3 pengguna kekuatan super yang tersisa. Di manor keluarga Yao, hanya tersisa Yao Luoyan dan Yao Haichao, ayah dan anak. Harimau hitam meraung dan menggigit ular hijau hingga mati. Yao Haichao terkena dampaknya, memuntahkan darah. Saat ini, dia benar-benar mengerti. Mengapa putrinya lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengannya daripada memilih untuk menyerah. Memiliki berbagai kekuatan super, kekuatannya sangat dahsyat. Sama sekali tidak bisa dilawan. Harimau hitam melompat ke arah Yao Haichao. Yao Luoyan dengan cepat melepaskan badai untuk menahan harimau hitam. Saat berikutnya, Yao Luoyan merasakan sakit hebat di perutnya. Menunduk, dia melihat pedang Dewa Jurang telah menembus tubuhnya. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku berbicara tanpa ekspresi. Yang Maha Esa meraung dengan gembira dan menelan Yao Luoyan. Luoyan, Yao Haichao melihat putrinya ditelan, mengeluarkan raungan marah. Dia bahkan lebih menyesal. Monster, ini semua karena kamu, monster ini, yang membunuh putriku. Yao Haichao sangat marah dan sedih. Dia menyerang iblis di depannya dengan segala kemampuannya. Aku tidak punya kata-kata basa-basi. Pedang es muncul dan menembak mati Yao Haichao yang menyesal dan marah. Yang Maha Esa tidak sabar untuk menelannya. Katakanlah, Tuan, teruslah membunuh. Selama naik ke tingkat 3, keterampilan bakat akan terbuka, dan akan ada pertahanan 10.000 kali lipat pada saat itu.
Ditambah dengan banyak kekuatan super yang dikendalikan oleh Tuan, pasti tak terkalahkan di dunia dan menghancurkan segalanya. Karena aku memilihmu, aku secara alami memilih jalan pembunuhan. Saat aku berbicara, aku berjalan keluar dari Manor. Pada saat yang sama, di pangkalan, Lu Zentian tampak muram, dan sekretaris itu tampak gugup. Dalam 2 hari, aku ingin tahu apakah Haiming hidup atau mati. Lu Zentian berkata dengan dingin, "Jenderal, jangan khawatir. Akan ada hasilnya dalam 2 hari." Sekretaris buru-buru berkata. Setelah meninggalkan ruangan, dia menyadari bahwa dia basah kuyup oleh keringat. Dia hanyalah orang biasa. Menghadapi Lu Zentian, yang berhasil menggabungkan suatu jenis dan mengungkapkan ambisinya, dia tidak berani sedikit pun lalai. Karena hanya kelalaian kecil, atau salah mengucapkan sepatah kata pun, dapat menyebabkan nyawanya hilang. Saat ini di pangkalan kiamat, Ma Linyun memandang Chen Sheng yang berlawanan, yang mengenakan seragam militer tanpa tanda. "Apa yang membuat Jenderal Lu menyuruhmu datang?" "Ketua MA, Jenderal menyuruhku datang untuk bekerja sama denganmu." "Bagaimana cara bekerja sama?" Ma Linyun terdiam beberapa saat dan perlahan berbicara. Dia diam-diam berpikir bahwa mungkin dia bisa menggunakan tangan Lu Zentian untuk menyingkirkan Su Yer, meskipun dia telah menyerahkan kendali tertinggi atas pangkalan kiamat. Namun, dia masih tidak rela tunduk pada Su Yer. "Hanya Anda di seluruh provinsi Gan yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Jenderal. Anda memiliki pangkalan kiamat, dan Jenderal memegang senjata termal yang kuat. Dan di bawah komando Anda ada lebih dari 200 paranormal. Kita akan menggabungkan kekuatan dan pasti dapat membangun prestasi di era suatu jenis. Bahkan menjadi raja dan kaisar bukanlah hal yang mustahil." Begitu kata-kata ini keluar, mata Ma Linyun berbinar, karena pihak lain telah menyentuh hatinya. Menjadi raja dan kaisar adalah kerinduannya di dalam hatinya. Apa yang bisa kudapatkan? Dan apa yang harus kubayar? Karena kekuatan kedua belah pihak tidak setara, meskipun dia memiliki pangkalan kiamat, dia hanya memiliki lebih dari 30 paranormal di bawah komandonya. Dan Lu Zentian adalah jenderal pangkalan, memegang senjata termal yang kuat, dan memiliki ratusan paranormal di bawah komandonya. Pihak lain dapat sepenuhnya merebutnya dengan paksa. Tidak perlu bekerja sama dengannya. Kerjasama kedua belah pihak didasarkan pada dasar yang sama. Jika Ketua MA bersedia bekerja sama, dia dapat pergi ke pangkalan untuk berbicara dengan jenderal secara rinci. Ma Linyun ragu-ragu. Pangkalan adalah markas besar Lu Zentian. Jika pihak lain memiliki niat jahat, dia akan pergi ke sana dengan gegabah seperti domba masuk ke mulut harimau. "Aku memiliki musuh yang kuat. Jika jenderal bersedia mengambil tindakan dan membunuhnya, aku akan setuju. Untuk bekerja sama dan pergi ke pangkalan untuk berbicara dengan jenderal secara rinci." Ma Linyun berpikir sejenak dan perlahan berkata, "Siapa orang itu?" Tanpa tanda, dia sedikit terkejut. Ma Linyun sendiri adalah seorang paranormal, dan dia memiliki lebih dari 30 paranormal di bawah komandonya. Kekuatannya sudah lumayan, orang macam apa yang membuatnya tidak berdaya. Seorang pemuda dengan monster yang tumbuh di punggungnya. Dan bisa berbicara bahasa manusia, memiliki pemikiran independen, mengatakan dia adalah monster tetapi lebih seperti manusia. Di mana orang itu? Tanpa tanda bertanya, seorang paranormal yang terbangun dapat dengan mudah dibunuh untuk pangkalan. Mungkin 1-2 hari atau 2-3 hari, dia akan kembali ke markas akhir zaman. Sekarang aku akan menghubungi orang. Wu Qi bangkit dan berjalan ke samping untuk menghubungi Lu Zentian. Di sisi lain, makhluk agung membuka mulutnya yang besar dan melahap monster berukuran 3 meter. Aku juga selangkah demi selangkah menuju markas akhir zaman. Di sepanjang jalan, setiap kali bertemu monster atau pembela super yang ingin menyerangnya. Tanpa terkecuali, semuanya kubunuh dan dimakan oleh entitas tertinggi. Sekarang entitas tertinggi telah menelan dan menggabungkan berbagai jenis entitas. Sudah sebanyak 7 atau 80 jenis. Di pinggiran kota, aku berhenti dan diam-diam melihat ke depan. Seorang pemuda kurus dengan otot yang menonjol, memegang senjata tajam, berhadapan dengan monster berukuran 2 meter. Monster itu adalah anjing liar yang bermutasi, tetapi memiliki 2 kepala dan duri tajam di kedua sisi tubuhnya. Sementara pemuda itu tidak memiliki kemampuan super untuk membuka baju besi. Senjata tajam di tangannya hanyalah senjata biasa. Tidak heran dia adalah Shura, bahkan ketika dia masih manusia biasa. Dia bisa bertarung dengan monster. Alasan mengapa aku berhenti untuk menonton adalah karena pemuda ini agak familiar. Setelah beberapa saat, aku baru ingat bahwa pemuda ini adalah Shura, seorang ahli top di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia adalah manusia, dia berbeda dari orang lain. Baik itu kubu manusia atau kubu monster, siapapun yang menjadi musuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Di kehidupan sebelumnya, kekuatan Shura bahkan melebihi Men Lingyun. Zhao Hongyan tidak tahu banyak tentang Shura. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, dan Shura belum bergabung dengan monster. Monster itu menggonggong dan menggigit pemuda itu. "Bajingan, aku akan bertarung denganmu." Pemuda itu meraung dan mengayunkan tangannya. Menggunakan kekuatan untuk bertarung dengan monster. Pemuda itu menjerit. Dia menghindari satu kepala monster. Tetapi tidak menghindari kepala yang lain,
Digigit oleh gigi tajam di perut dan mencabik-cabik daging. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia mengayunkan senjata tajam di tangannya. Meninggalkan luka berdarah di leher monster. Monster itu meraung dan menggigit dengan panik. Aku hanya diam-diam menonton. Aku ingin melihat apakah Shura dari kehidupan sebelumnya dapat mengalahkan monster itu. Jika dia bisa menang, aku akan menaklukkannya dan mencari Shura jenis lain untuk bergabung dengannya. Jika tidak bisa, biarlah. Monster sialan, ingin membunuhku? Aku akan membunuhmu duluan. Pemuda itu meraung dan melompat tinggi, menusukkan senjata tajam ke mata monster. Leher monster itu bergoyang dan melemparkan pemuda itu terbang. Pemuda itu batuk darah dan segera bangkit, sekali lagi menyerang monster. Melihat ini, monster itu perlahan mundur. Ia ketakutan. Detik berikutnya, ia berbalik dan melarikan diri. Jika kamu punya nyali, kembalilah padaku. Aku akan membunuhmu. Pemuda itu meraung dan mengumpat, melampiaskan ketakutan di hatinya. Monster itu pergi jauh dan dia juga jatuh ke tanah dengan suara keras. Aku berjalan maju dan menemukan bahwa perutnya telah dicabik-cabik oleh monster. Dan posisi jantungnya telah dicakar oleh cakar tajam monster, darah terus mengalir. Sesuai dengan situasi saat ini, dia akan segera mati. Aneh, bagaimana dia bisa mendapatkan luka separah itu? Dia sepertinya kehilangan kendali atas dirinya. Aku menatap pemuda itu dengan bingung. Dan sekarang pemuda itu akan segera mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Aku juga menyadari tidak ada makhluk aneh di dekat sini. Pemuda itu memperhatikanku. Membuka mulut untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak memiliki kekuatan lagi. Dan saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba mengecil. Berjuang untuk bangun tetapi tidak berdaya. Karena dia melihat kemunculan Zizun Yizhong. Tuan, Yizhong emas tipis. Aku merasakan aura Yizhong tingkat emas tipis di dekat sini. Yizhong tingkat tertinggi itu meraung berkali-kali. Adapun pemuda yang terluka dan mati membeku, dia sama sekali tidak peduli. Jika pemuda itu sudah bergabung dengan Yizhong emas tipis, dia pasti akan menghasut Suyehan untuk membunuh pemuda itu dan menelannya. Sungguh ada sesuatu seperti itu di dekat sini. Aku sedikit terkejut dan mencari dengan cermat, ternyata benar-benar ada. Segera aku menemukannya di sehelai daun. Ditemukan seekor Yizhong sebesar kuku jari, seluruh tubuhnya berwarna merah kehitaman. Sepertinya di kehidupan sebelumnya kau bertarung dengan monster Yizhong. Terluka parah dan mati membeku, secara tak terduga berhasil bergabung dengan Yizhong. Melihat pemuda yang napasnya semakin lemah, dia maju selangkah. Mengambil daun itu dan kembali ke hadapan pemuda itu, menaruh Yizhong di dahinya. Tuan, ini adalah Yizhong tingkat emas tipis. Bagaimana bisa kau memberikannya padanya? Yizhong tertinggi mengeluarkan raungan putus asa. Bunuh dia biarkan aku menelan Yizhong. Aku mengabaikannya dan diam-diam melihat pemuda itu. Cahaya suci merah kehitaman meledak, luka di tubuh pemuda itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging dan darah yang dicabik-cabik dan ditelan ke dalam perut oleh monster juga dengan cepat terasa sakit. Napas pemuda itu menjadi stabil, wajahnya menjadi merah. Kemudian dia membuka matanya dan melompat berdiri. Monster, mati. Dia meraung dan memegang pedang di tangannya. Aku menendangnya hingga terbang. Aku menyelamatkanmu, kau ingin membunuhku? Aku mengangkat alisku dan bertanya dengan nada mempertanyakan. Kau monster? Pemuda itu berbicara dan menggenggam erat pedang di tangannya. Namun saat berikutnya dia sedikit mengerutkan kening, teringat akan apa yang terjadi saat dia pingsan. Memang orang di depannya ini. Meletakkan sehelai daun di dahinya, setelah itu dia baru terbangun. Jadi kau yang menyelamatkanku? Pemuda itu berkata dengan suara berat. Orang yang menyelamatkannya adalah monster. Dia hanya merasa tidak masuk akal. Bocah, jika bukan karena Tuan yang menyelamatkanmu, kau sudah mati. Menurutku, Tuan seharusnya membunuhmu dan membiarkanku menelanmu. Sebenarnya kau ini manusia atau monster? Pemuda itu perlahan mundur. Karena pria di depannya memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan, ditambah aura menakutkan yang luar biasa. Membuatnya merasa tidak percaya diri. Jangan tanya aku siapa aku. Sekarang kuberikan dua pilihan padamu. Tunduk atau mati. Shura bagaimana jika menolak tunduk? Zhao Hongyan. Karena kau telah menyelamatkanku, mulai sekarang nyawaku adalah milikmu. Pemuda itu tidak lagi ragu. Inilah cara suku Asura membedakan antara kebaikan dan kejahatan, tanpa pendirian tetapi sangat menghargai budi. Senyum muncul di wajahku. Berhasil menaklukkan Asura adalah hal yang menggembirakan. Kamu telah berhasil menyatu dengan satu jenis, dapat memanggil baju besi atau melepaskan keterampilan. Pemuda itu mendengar ini dan langsung bersemangat. Sesaat kemudian, baju besi super muncul dan membungkusnya. Baju besi ini berwarna hitam dan merah, seolah-olah diwarnai oleh darah. Kemudian muncul di tangan pemuda itu. Sebuah tombak merah darah. Aku menjadi pengguna kekuatan super. Hahaha, aku berhasil menyatu dengan satu jenis, menyatu menjadi pengguna kekuatan super. Pemuda itu tertawa dengan semangat. Tak lama kemudian, dia berhenti tertawa dan sedikit menunduk karena penyatuan dengan satu jenis. Asura akan menjadi lebih murni, lebih berdarah dingin.
Bagus sekali. Jika aku tidak salah tebak, apakah baju besimu adalah baju besi Asura? Mulai sekarang, kamu akan menjadi jenderal perang Asura di bawah komandoku. 10 pengguna kekuatan super lainnya telah lebih dulu tiba di markas kiamat, hanya menunggu Su Ye datang. Kemudian membunuhnya. Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Tak lama kemudian, aku tiba di markas kiamat bersama Asura. Ketua Dewan, Tuan. Orang itu kembali. Seorang pemuda muncul di aula dan berbicara. Mata Ma Lingyun berbinar. Menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika ada lebih dari 40 pengguna kekuatan super di sini. Dia tetap merasa tidak yakin. Karena aku bisa kembali, itu berarti geng macan hitam hancur atau menderita kerugian besar. Suara langkah kaki terdengar. Aku muncul di aula. Melihat Ma Lingyun dan yang lainnya di aula, serta 11 pengguna kekuatan super berseragam militer, aku sedikit mengernyit lalu. Senyum muncul di wajahku. Ma Lingyun, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Bagaimana jika ada lebih dari 40 pengguna kekuatan super? Dengan kekuatanku sendiri, aku bisa dengan mudah membantai mereka. Anak kecil, sebelumnya kamu memaksaku untuk menyerah, merebut markas kiamat. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membunuhmu? Dan hari ini, Jenderal Lu dari markas bersedia bekerja sama denganku. Tentu saja aku tidak akan terus menyerah padamu, tetapi akan membunuhmu, mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Markas, seperti kata pepatah, cabut sampai ke akar-akarnya. Setelah membunuh Yao Haiming, aku belum mencari Lu Haiming, tetapi dia lebih dulu membeli budakku. Sungguh menarik. Apa katamu? Mata Ma Biao langsung membelalak mendengar ini. Tuan muda benar-benar mati? Dan pelakunya ada di depan mata. Tuan muda, kaulah yang membunuh. Wu Biao maju selangkah dengan ekspresi suram. Akulah yang membunuh. Semua peluang ini adalah milikku. Setelah membunuh kalian, aku akan pergi ke markas. Bunuh si tua bangka Lu Zhengtian itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Tuan, bunuh dan telan mereka semua. Mungkin mereka akan naik tingkat dan para makhluk teragung akan merasakanku. Niat membunuh muncul dari benaknya, tertawa terbahak-bahak. Salahkan aku? Wu Biao mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dia melihat orang seperti Su Yehan. Aku mengabaikan pandangan merendahkan itu, mataku menyapu seluruh pengguna kekuatan super. Kalian juga akan dihukum mati bersama Ma Lingyun. Tetapi yang kuterima sebagai balasan hanyalah rentetan makian. Bagus sekali. Kalau begitu, kalian semua boleh mati. Begitu kata-kata itu terucap, harimau hitam bersinar, armor abis dan pedang abis muncul. Bunuh! Bao Hi berteriak dan menyerang lebih dulu. Xiu Luo tidak berkata apa-apa. Tetapi juga menyerang pada saat yang sama. Bunuh dia! Ma Lingyun melambaikan tangannya. 3 pengguna kekuatan super tingkat 2 menyerangku dan Xiu Luo. Wu Biao berkata dengan dingin. 10 pengguna kekuatan super berseragam militer langsung menyerang. Aku terus-menerus menggunakan berbagai keterampilan. Setiap keterampilan tidak biasa. Bukan hanya karena dia sudah menjadi pengguna kekuatan super tingkat 2. Yang lebih penting adalah karena jeritan dahsyat tiba-tiba terdengar. 1 orang ditembak mati oleh panah es, 1 orang dibakar menjadi abu oleh api, dan 1 orang ditelan oleh pasir kuning. Murid Wu Biao dan Ma Lingyun menyusut, sangat terkejut, terutama Ma Lingyun. Karena dia menyadari hanya dalam beberapa hari, kekuatan kami beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak dapat dihentikan. Dia sudah naik ke tingkat 2, dan saat ini sudah ada 2 orang lagi yang terbunuh olehku. Termasuk seorang anggota militer pangkalan. Ini membuat ekspresi Wu Biao suram. Ketua Ma menyerang bersama. Membunuhnya. Armor Raja Hijau, armor kuda terbang. Keduanya berteriak dan memanggil armor dan senjata kekuatan super secara bersamaan, lalu menyerang kami pada saat yang bersamaan. Hanya dengan kalian berdua ingin membunuhku, tanpa rasa takut, aku memakan yang berikutnya. Sebuah bilah angin setinggi 3 zang muncul di depannya dan menyapu ke arah mereka berdua. Sementara itu, di belakangnya, sebuah bola api muncul dan menabraknya. Aku tiba-tiba berbalik, pedang abis menyapu dan menghancurkan bola api. Kemudian kecepatan meledak lagi, dalam sekejap muncul di dekat orang yang menyerang secara diam-diam, di tengah tatapan ngeri orang itu. Pedang Dewa Jurang menusuk tubuh orang itu, dan yang terutama dengan gembira meraung dan menelan orang ini. Saat ini, Su Yehan memperhatikan Ma Lingyun sudah melompat dan membunuh. Pertama aku akan menebasmu. Di posisi lain, seorang Asura yang melawan banyak orang, tubuhnya berlumuran darah, ada darah musuh dan juga darahnya sendiri. Meskipun yang dia gabungkan adalah jenis tingkat nasional, tetapi bagaimanapun juga baru 2 atau 3 jam dia bergabung, pengalaman bertarungnya tidak kaya. Tebasan Asura, raungan Asura, seiring dengan tebasan pedang Dewa Asura. Cahaya Dewa Merah menyala menderu keluar, dengan mudah membunuh seorang ahli adidaya. Tidak baik. Saat berikutnya, jantung Asura berdebar kencang, kecepatan meledak menghindar dengan cepat, tetapi masih selangkah terlambat. Bahunya ditusuk oleh pedang Dewa. Mati. Asura meraung dengan ekspresi. Zheng Ming menyerang dengan putus asa.
Orang yang berkhianat hanya memiliki satu akhir, yaitu mati. Aku seperti dewa iblis tertinggi dari neraka 9 neter, menatap Ma Lingyun yang mulutnya penuh dengan busa darah dengan tatapan dingin. Ma Lingyun sangat terkejut, kekuatannya lebih kuat dari ahli adidaya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan dua orang. Pedang Dewa Jurang menusuk, menembus leher Ma Lingyun, vitalitas dengan cepat menghilang. Yang terutama menelannya, pikiranku bergerak, baju besi Dewa Jurang diganti dengan baju besi kuda surgawi. Wu Yin memperhatikan adegan ini, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keterampilan sejenis mati, ia sudah mati. Tidak akan diwarisi oleh orang lain, tetapi sekarang Su Yehan benar-benar bisa memanggil. Baju besi kuda surgawi milik Ma Lingyun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tetapi tepat saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi tiba-tiba, tatapannya tertuju pada yang terutama. Makhluk ini. Pasti karena monster ini. Monster itu menelan mayat Ma Lingyun, baru dia bisa memanggil baju besi kuda surgawi. Kau benar, tapi kau juga akan mati. Sayap di belakang punggung mengepak, aku melayang ke udara, memegang pedang Dewa Kuda Surgawi. Menyerang Wu Yin yang wajahnya penuh keterkejutan dan guncangan. Pedang Dewa Kuda Surgawi melambai, cahaya dewa meledak, Wu Yin hanya bisa menahan dengan sekuat tenaga. Tetapi saat berikutnya, rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura panas terik datang dari atas. Melihat ke atas, api yang membakar menyelimuti dirinya. Wu Yin sangat ketakutan, kecepatan meledak. Menghindar, tetapi yang menunggunya adalah pedang Dewa Kuda Surgawi. Hanya terdengar suara, pluk, pedang Dewa Kuda Surgawi menembus. Baju besi perunggu menembus dari posisi jantung Wu Yin. Yang terutama meraung datang dan menelan mayat Wu Yin. Aku memegang pedang Dewa Kuda Surgawi dan terbang. Membunuh satu demi satu pengguna kekuatan super di udara, hanya menyisakan 20 orang dari asalnya lebih dari 40 pengguna kekuatan super. Tuan, saya bersedia setia. Mohon jangan bunuh saya. Akhirnya ada yang tidak tahan dengan ketakutan. Berlutut di tanah dan terus bersujud. Semakin banyak orang berbicara, bahkan ada 2 atau 3 pengguna kekuatan super dari markas di antara mereka. Siapapun yang menjadi musuhku, mati. Orang yang berkhianat. Lebih pantas mati. Pedang Dewa Tianma menyapu, kepala-kepala beterbangan, syura bermandikan darah, menjadi semakin kejam. Di sekeliling aula, para pelayan wanita gemetar ketakutan, tetapi tatapan mereka padaku tanpa terkecuali, dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Enak, enak sekali. Hahaha. Inilah perasaannya, Tuan. Bunuh semua pengguna kekuatan super. Bunuh semua. Sambil melahap setiap mayat, entitas tertinggi itu tertawa terbahak-bahak. Seiring berjalannya waktu, aku akan menjadi yang terakhir. Setelah membunuh, aula menjadi sunyi. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Tenang, saya baik-baik saja. Syura menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Xiaoro, aku melepaskan baju besi kekuatan super dan duduk di sofa. Tuan, Xiaoro muncul secepat mungkin. Suaranya bergetar. Bersihkan tempat ini, minta orang membawa Syura untuk membersihkan diri dan beristirahat. Ya, seseorang buru-buru menjawab, dan 2 gadis kelinci datang. Biarkan mereka membawa Syura ke kamar. Tuan. Xiao Yu dan Xiao Sue muncul, menundukkan kepala untuk memberi hormat. Isi air. Aku ingin mandi. Di tempat tidur yang luas dan nyaman, semuanya kembali tenang. Aku tiba-tiba berbicara. Apakah kalian ingin menjadi pengguna kekuatan super? Naik ke tingkat kedua. Tingkatan tertinggi memungkinkan pemisahan jenis kekuatan yang telah diserap dan digabungkan dari dirinya sendiri, dan membiarkan orang lain bergabung. Setelah bergabung, Anda akan berada di bawah kendaliku. Kedua wanita itu sekarang sudah menjadi miliknya. Memisahkan 2 jenis, membiarkan mereka bergabung tidak akan memengaruhi dirinya. Dengan cara apapun. Tuan, bisakah kami? Xiao Yu langsung mendekat, bertanya dengan gembira, tatapan Xiao Sui juga tertuju padaku. Tentu saja bisa. Memisahkan Zhao Ruoyan dan wanita itu, sebuah aura keagungan muncul, seperti orang Rusia berambut merah. Menatap kedua wanita itu dengan sedikit kesal. Tuan, ini adalah 2 jenis tingkat emas. Apa kau benar-benar ingin memberikannya kepada 2 wanita jelek ini? Terdengar sedikit keengganan dari Yang Mulia. Kedua wanita itu langsung mendengus marah mendengar ini. Monster jelek ini benar-benar mengatakan bahwa dirinya adalah wanita jelek. Aku memperhatikan ekspresi orang yang sangat dihormati. Tidak bisa berkata apa-apa. Wanita seperti apa yang menurutmu cantik? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Syarat terendah adalah tidak boleh kurang dari 150 kg. Jenis tertinggi menjawab tanpa berpikir. Sebaiknya lebih dari 250 kg. Tentu saja, jika memiliki penampilan yang sama denganku akan lebih baik. Setelah mengatakan ini, kedua wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Segera, 50 miliar kilogram jenis muncul di telapak tanganku. Tuan, apakah ini jenis? Xiao Sui sangat bersemangat hingga selama dia bergabung dengannya, dia bisa menjadi seorang adik kuasa. Benar,
Aku mengangguk. Salah satu dari kedua jenis ini dapat melepaskan badai, dan yang lainnya dapat memanggil Pegasus. Kalian berdua bisa berdiskusi. Aku berkata sambil meletakkan kedua jenis itu di atas meja. Setelah kedua wanita itu mengenakan pakaian mereka, aku meninggalkan ruangan. Aku keluar untuk berdiskusi dengan Shura. Bahkan jika Emma Lin Yun tidak berkhianat, aku tidak akan melepaskan Lu Zentian. Aku sudah membunuh putranya, jadi tentu saja aku harus membasmi akarnya. Saat ini, Sekretaris Markas berkata dengan hormat, "Jenderal, Wu Biao tidak dapat dihubungi. Jika tidak ada kecelakaan, dia kemungkinan besar sudah meninggal." Bagaimana mungkin? Lu Zentian tidak percaya. Wu Biao sudah memberitahunya tentang masalah ini. 40 orang mengepung dan membunuh Su Ye dan Han Yiren. Dia secara alami tahu. Dan sekarang Wu Biao tidak dapat dihubungi. Bukankah itu berarti pengepungan itu gagal? Jenderal, apakah Anda ingin mengirim orang lagi ke pangkalan kiamat? Sekretaris itu bertanya dengan hati-hati. Untuk saat ini, tidak perlu. Ouyang Longteng mengirim orang. Mari kita kirim mereka terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan Haiming? Jenderal, saya akan mengatakan ini. Sekretaris itu melirik Lu Zentian. Seseorang melihat putranya dibunuh oleh seorang monster mutan. Mayatnya ditelan oleh monster itu. Siapapun itu, aku akan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Lu Zentian meraung dengan marah. Bayangan raksasa di belakangnya juga meraung. Di bawah raungan ini, sekretaris itu berdiri dengan tidak stabil dan jatuh ke tanah dengan darah menetes. Lapor, Jenderal, ada seorang monster mutan di luar yang membunuh beberapa orang. Pada saat ini, sebuah suara bercampur ketakutan datang dari luar rumah. Mata Lu Zentian berbinar. Orang monster mutan? Bukankah itu binatang buas yang membunuh putranya? Bagus, bagus, bagus. Aku belum mencarimu, tetapi kamu malah datang sendiri. Lu Zentian menyipitkan matanya. Aura pembunuh menyebar. Perintahkan untuk berkumpul. Ya, sekretaris itu bangkit dan tidak peduli menyeka darah di wajahnya. Di markas, aku dan Shura, seperti memasuki tempat tak berpenghuni, sudah membunuh puluhan pembangkit tenaga super. Sekelilingnya adalah pembangkit tenaga super berambut pendek dan kekar, hampir 200 orang melihatku. Dan tatapan Shura, penuh ketakutan. Kalian adalah tentara, aku tidak ingin membunuh kalian. Tapi jangan mencari mati sendiri, biarkan Lu Zentian menemuiku. Aku perlahan berbicara, dan tidak melanjutkan menyerang. Tentara melindungi negara, dan selalu mengabaikan keselamatan mereka setiap kali terjadi bencana. Tentu saja jika orang-orang ini mencari mati, aku tidak akan berbelas kasih. Siapa kau sebenarnya? Mengapa ingin bertemu jenderal? Seorang pria sekitar 40 tahun bertanya dengan suara berat. Dia mengirim orang ke markas kiamat, dan mengepung serta membunuhku bersama Emma Ling You. Tentu saja aku datang untuk membunuhnya. Anak kecil. Aku belum mencarimu, kau berani datang sendiri. Sebuah suara rendah terdengar. Lu Zentian telah tiba. Jenderal, semua orang yang hadir memberi hormat secara bersamaan. Aku melihat dan menemukan bahwa Lu Zentian berusia sekitar 50 tahun, dengan sosok tegak dan semangat tinggi. Sebenarnya kau ini manusia atau monster? Lu Zentian menatap sosok itu dengan saksama, akhirnya mengungkapkan keraguan yang selama ini menghantuinya. Kau orang yang akan mati, dan masih begitu penasaran? Apa kau pikir bisa membunuh Ma Ling You, Wu Biao dan yang lainnya? Bisa membunuhku? Lu Zentian mencibir. Di sini ada lebih dari 200 pembangkit tenaga super. Bagaimana kalian berdua bisa melawan? Awalnya aku masih khawatir, bagaimana caranya menemukanmu. Untuk membalaskan dendam pada Haiming, tapi kau malah datang sendiri. Dia pantas mati. Tenang, sebentar lagi, kalian akan berkumpul kembali ayah dan anak, mencari mati. Lu Zentian marah. Serang bersama, bunuh mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, hampir 200 pembangkit tenaga super, tidak ada satupun yang maju. Kekuatanku telah terukir dalam di hati mereka. Kalian ingin melanggar perintah, mengkhianati negara naga. Ekspresi Lu Zentian suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa para prajurit di bawah komandonya ini tidak akan mendengarkan perintahnya. Lu Zentian, beraninya kau mengatakan mereka? Bukankah kau yang mengkhianati negara naga? Sebagai seorang tentara, seharusnya melindungi negara. Era, jenis, telah tiba. Berapa banyak orang yang mati di mulut monster? Kau tidak mengirim orang untuk menyelamatkan, malah mengirim orang ke markas kiamat. Kata-kataku membuat ekspresi Lu Zentian menjadi jelek. Karena dia telah menganggap para pembangkit tenaga super di pangkalan sebagai fondasinya untuk menjadi raja dan mendominasi di era jenis, naik tahta. Adapun orang-orang biasa itu, bagi dia tidak ada nilainya sama sekali. Biarlah mati. Setelah kata-kata ini keluar, hampir 200 tatapan marah para pemilik kekuatan super tertuju pada Lu Zentian. Mereka sudah memikirkan perkataanku sebelumnya. Mereka juga ingin berburu monster jenis untuk menyelamatkan orang. Tugas utama seorang tentara adalah mematuhi perintah, tetapi Lu Zentian tidak memberikan perintah itu.
Inilah yang didengar semua orang saat aku melanjutkan, jika aku tidak salah tebak, Jenderal Lu, kau sudah menolak untuk mematuhi perintah negara naga.